Ya, Ya, bisa. oh ya, alhamdulillah. Ya, ya ini alhamdulillah nih kita sudah bisa masuk dan mungkin sambil mungkin kalau misalnya ada beberapa teman-teman ataupun misalnya orang yang eh, sambil menunggu untuk bergabung dan juga mempersiapkan mungkin karena sudah ada banyak juga kita mungkin bisa memulai saja untuk sesi kita pada siang hari ini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dika. Insya Allah saya pada siang hari ini akan berlaku sebagai MC pada acara siang ini, yaitu tentang lebih mungkin kepada diskusi dan juga sharing ya. Bagaimana sih, kenapa sih nggak kuliah di Jerman? Nah, jadi seperti yang teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian sudah ketahui bahwa nanti di sesi ini kita akan lebih banyak berbicara atau sharing dan juga diskusi mengenai bagaimana nanti pengalaman teman-teman kita ataupun alumni juga excellent yang sudah berangkat dan juga menuntut ilmu di dalam hal ini di Jerman ya secara khusus. Ya, pada siang hari ini kita insya Allah juga ada kedatangan tamu. Kebetulan juga sudah ada Pak Syahril dan juga Pak Agung. Selamat siang Pak Syahril, Pak Agung, dan juga teman-teman dari Excellent semuanya. Kemudian ada juga Pak Supeno. Selamat siang Pak Supeno. Insya Allah sehat semua. Ya masih dalam dalam suasana Syawal nih. Mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua. Minal aidin wal faidin. Semoga apa yang menjadi amal ibadah kita ketika di bulan Ramadan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga oke ya, ini juga sudah ada Mas Muhammad Rozik juga sudah bergabung. Baik. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya ingin bacakan sedikit mengenai rundown kita pada siang hari ini atau susunan acara kita pada siang hari ini. Jadi insya Allah pertama itu pembukaan dan yang kedua akan ada sedikit sambutan dari Bapak Supeno ya Bapak Supeno. Beliau ini adalah konsultan di bidang pengembangan sekolah, gitu. Betul ya Pak? Insya Allah ya, dan juga sekaligus kepala sekolah atau direktur dari Albiruni, ya itu sekolah salah satu narasumber kita yaitu Mbak Bulkis ya nanti, Insya Allah. Ini juga sedang bergabung. Sementara ini yang sudah bergabung adalah Mas Rozik sebagai narasumber kita yang kedua, yaitu ada Mas Rozik. Kemudian masuk kepada sesi sharing, yaitu dengan Mas Muhammad Rozik dan juga dengan Mbak Bulkis. Jadi nanti kita akan lebih kepada sharing pengalaman ya Mas Rozik dan juga dengan Mbak Bulkis nanti. Dan kemudian di sesi yang ketiga atau selanjutnya yaitu masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, itu nanti sifatnya nanti akan lebih kita lebih cair aja supaya nanti bisa enak. Nanti teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di sesi tersebut. Ya, itu dan juga yang terakhir adalah sesi penutup dan semoga acara kita pada siang hari ini berjalan lancar dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, yang kedua, sedikit sambutan dari Pak Supeno, boleh? Pak Supeno, mungkin ada sepatah dua patah kata, atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Boleh silahkan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Supeno. Silahkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, Mas Dika ya. Terima kasih Dika. Kemudian ada Mbak Rosi ya di sini ya, ada Mbak Rosi, Mas Agung, Pak Sahril ya, dan tim Excellent yang
berbahagia dan Bapak Ibu serta adik-adik tentunya yang ingin mengetahui apa namanya bagaimana eh, kuliah di Jerman. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini bisa mendapatkan kemanfaatan atau paling tidak mendapatkan pencerahan tentang bagaimana bisa meningkatkan kualitas diri melalui kuliah di Jerman secara khusus dan secara umumnya adalah bagaimana menjadi seorang mahasiswa internasional. Baik, oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini atau siang ini saya hanya sedikit menyampaikan tentang apa namanya terkait dengan kerangka kompetensi ABA 21, yaitu di mana ini apa namanya kerangka kompetensi ABA 21 ini menjadi banyak hal atau menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan, terutama ketika kita ingin menjadi world leader atau menjadi pemimpin-pemimpin dunia ya. Oke, terkait dengan pendidikan ya tentu kita tidak bisa lepas dari tiga hal. Yang pertama yaitu melalui proses atau serangkaian proses belajar atau pendidikan ini, kompetensi apa yang ingin kita capai ya. Kemudian yang kedua adalah selain kompetensi atau Anda bisa apa gitu ya. Karena ini satu hal yang penting. Yang kedua adalah sikap apa yang Anda kuasai. Sikap atau hal-hal baik apa yang Anda tunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan apa yang Anda miliki. Tetapi hal yang penting adalah dua hal yang di atas yaitu kompetensi atau bahkan yang lebih ditonjolkan adalah sikapnya. Gitu. Atau attitude. Sikap apa? Kalau bicara tentang warga kelas dunia, tentu ya apa namanya kita masih ingat dengan salah satu ungkapan dari Jack Welch dari eh, General Electric ya, yang mengatakan bahwa kalau kita tidak memiliki nilai keunggulan, maka jangan berani-berani untuk berkompetisi. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki sebuah nilai unggul, ya, kalau kita tidak memiliki sebuah nilai unggul, ya, maka jangan berani-berani untuk berkompetisi. Ya, nah di sini maka kita sebagai sebagai calon warga kelas dunia, ya, saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini atau adik-adik yang hadir di sini ingin menjadi warga kelas dunia, tidak hanya menjadi warga kelas Indonesia saja atau warga Indonesia saja, tapi bagaimana memainkan peran-peran penting, mengambil peran-peran atau posisi penting dalam kehidupan eh, apa kehidupan kedepannya. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan, ya tadi dikatakan ada kompetensi apa, sikap apa yang harus dibentuk, maka inilah yang penting harus kita ingat bahwa eh, pada era kompetisi saat ini dan kedepannya kita butuh apa yang disebut dengan uh, nilai unik apa yang Anda miliki. Jadi kalau Anda punya kompetensi unik apa yang Anda miliki, sikap-sikap apa yang Anda miliki sehingga Anda menjadi warga kelas dunia, menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang bisa bermain di kancah nasional, regional, tetapi juga internasional. Ya, kemudian yang kedua adalah nilai kompetitif apa yang kalau kita tidak punya sesuatu unik, nilai kompetitif, maka ya tentu kita tidak akan bisa menjadi atau memainkan peran penting. Nah, saya menemukan sebuah studi dari dari eh, yang mengatakan bahwa jadi 64% perusahaan employer atau orang yang ingin merekrut karyawan itu melihat bahwa pengalaman untuk belajar di luar negeri tentunya di perguruan tinggi yang berkualitas ini
apa namanya, menjadi satu hal yang penting yang menjadi sebuah pertimbangan. Jadi sekali lagi 64% perusahaan ya atau orang yang ingin merekrut kita ya, itu memandang bahwa pengalaman belajar di luar negeri ini menjadi satu hal yang dicari atau menjadi sebuah value yang penting. Kemudian yang kedua, kaitan dengan angka juga, jadi bahwa 92% perusahaan ya atau orang yang membutuhkan keahlian kita sangat hendak transfer ya. Kalau kita melabelinya atau menyebutnya dengan soft skill. Nah, soft skill ini berbeda dengan technical skill. Soft skill ini lebih kepada misalnya thinking skill, bagaimana keterampilan berpikir, kemudian keterampilan inovatif, keterampilan untuk reflektif, kemudian bagaimana bersikap, ya, kemudian apa namanya keterampilan berkolaborasi. Ini adalah akan banyak dicari. Artinya bahwa sikap atau keterampilan soft skill ini menjadi satu kerangka yang penting yang harus kita kuasai, tidak hanya technical skill, Mas Dika. Nah, yang menariknya adalah ya ini saya coba bacakan beberapa sumber. Jadi menurut World Economic Forum bahwa World Economic Forum membuat sebuah report tentang global competitiveness ya tahun 2000 ini sayangnya sudah cukup lama ya 2012 sampai dengan 2013 bahwa di sini ditemukan menarik di apa indeks kompetitif orang Indonesia itu ada angka 4 sampai 5 dari 7 ya. Kemudian indeks kapabilitas atau kemampuan melakukan inovasi ini 40 sampai 50 dari 90. Ini kan tentu sangat tertinggal dari negara-negara berkembang lain atau negara-negara maju. Nah, oke, bayangkan. Jadi ketika kita tidak mampu membekali diri kita dengan kerangka keterampilan abad 21 di mana ada 3 hal yang penting, yaitu life skill atau career skills. Kalau kita bicara life skill atau career skill ini sekali lagi tidak mengarah kepada hal-hal teknis, tetapi lebih kepada misalnya kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Ya, itu life and career skills. Kemudian yang kedua adalah inisiatif. Inisiatif dan self direction. Jadi kemampuan atau kemauan untuk mengambil inisiatif ini menjadi sebuah hal yang dinilai penting, yang menjadi sebuah keterampilan yang sangat dipertimbangkan. Kemudian produktivitas. Ya, seberapa besar produktivitas kita, kemampuan kita menghasilkan baik dalam bentuk menghasilkan produk maupun menghasilkan jasa, ya kan? Kalau bicara tentang produktivitas, maka kita bicara tidak hanya hasilnya saja, tetapi juga hasil ini memberikan kemanfaatan seberapa besar buat penggunanya, ya, atau buat penerima manfaat. Kemudian yang ketiga adalah setelah produktivitas, ya, life and career yang lain adalah kemampuan untuk memimpin, ya. Mulai dari kemampuan memimpin diri sendiri, ya kan. Kalau kita sudah memimpin diri sendiri, self manage, mengelola diri sendiri, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya, hal-hal yang sederhana di rumah ini menjadi sebuah poin yang penting karena ketika kita di rumah saja kita mampu mengelola diri kita dengan baik, maka insya Allah ketika kita keluar kita akan mampu mengelola diri kita dan bahkan orang lain. Nah, kemudian atau berikutnya adalah responsibility atau tanggung jawab. Kemauan untuk menerima tanggung jawab yang besar ya, tidak hanya tanggung jawab yang kecil, tapi juga tanggung jawab yang besar. Nah, bekalkan kepada ya
generasi yang akan datang adalah learning and innovation skill, yaitu bagaimana kemampuan untuk berpikir kritis, critical thinking ya. Kalau di sekolah kan pasti kita mendengar atau akrab dengan HOT atau high order thinking skill, yaitu tidak hanya mengingat, memahami, mengaplikasikan, tetapi juga bagaimana kita bisa menerapkan, tapi juga bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, oke, di samping tentunya nanti kita harus menguasai information and communication technology. Nah, uh, kerangka kerangka pembelajaran di abad 21 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pentingnya menjadi warga kelas dunia ya. Ketika kita bukan berarti bahwa ketika kita belajar di luar negeri ini akan menjamin, sepenuhnya tidak. Tentu ini kembali lagi kepada individu masing-masing dan pengalaman belajar apa yang didapatkan. Ya, artinya ketika kita sudah memutuskan untuk belajar di sebuah negara maju, Jerman kah, Prancis kah, maka kita immersion. Kita harus mencelupkan diri kita, tentu kepada hal yang positif ya, adik-adik dan Bapak dan Ibu semua. Mulai dari bagaimana pemahaman terhadap bahasa, kebudayaan, cara berpikir, sikap atau perilaku ini harus kita pelajari, mana yang bisa kita ambil dan mana yang kita bisa terapkan dengan baik. Nah, adalah sebuah keuntungan ketika kita mencelupkan diri kita bergaul dengan orang-orang dari negara-negara lain, ya, dari negara-negara maju atau dari negara-negara yang sedang berkembang, yaitu di mana kita bisa melihat atau banyak hal dari berbagai sudut pandang atau perspektif kita. Jadi kita akan lebih bisa memahami orang lain ya. Ketika kita bisa memahami orang lain, maka tingkat penerimaan orang lain terhadap kita juga akan lebih tinggi. Nah, kemudian juga bahwa ketika kita berada di komunitas-komunitas internasional, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia atau pemain-pemain kelas dunia ya, sehingga kita tidak hanya tidak hanya bermain sebagai pemain lokal atau kita ketika kalau bekerja di di perusahaan-perusahaan skala nasional saja, tapi juga bisa bekerja di di perusahaan yang berskala internasional dan bahkan seharusnya kita juga menjadi bagian dari pribadi yang menciptakan kesempatan atau lowongan pekerjaan buat orang lain. Intinya bahwa semakin banyak kita mencelupkan diri kita, ya, semakin banyak kita berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, ya, orang dengan latar belakang berpikir maju, ya, open minded, ya, bukan narrow minded, ya, berpikir terbuka, bukan berpikir sempit, maka insya Allah kita akan mampu membekali diri kita dengan kompetensi di abad 21 ini dengan baik. Demikian Mas Dika ya, Mas Dika, Mbak Rosi dan tim Excellent ya. Cukup ya, saya kira 14 menit ya, mudah-mudahan ini bukan sebuah ceramah, tentunya ini hanya sebagai perspektif saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih Mas. Ya, baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak R. Supeno ya yang telah memberikan gambaran dan juga pesan ya, karena mungkin teman-teman di sini kan teman-teman semua insya Allah kalian sudah sudah meniatkan atau membulatkan tekad dan kalian sudah berniat bahwa besok kalian itu akan bersaing dengan orang-orang yang tidak hanya
orang Indonesia atau teman-teman sebangsa sendiri, tapi juga kalian akan terjun seperti yang Pak Supeno tadi katakan, akan terjun langsung di kancah atau di pergaulan internasional. Jadi ini sebetulnya adalah pesan supaya teman-teman itu apa yang perlu teman-teman persiapkan, dan juga besok tantangan kalian ke depan itu berbeda. Seperti contohnya tadi Pak Supeno menyebutkan ya, ini bisa jadi pengetahuan buat kalian bahwa ternyata di perusahaan itu ada 64% ya, betul Pak Supeno itu, Pak Supeno itu mempertimbangkan atau lebih memilih para calonnya itu yang mereka memiliki pengalaman internasional atau pengalaman di luar negeri, dan itu berhubungan lurus atau sejajar dengan kaitannya dengan nanti soft skill kalian, karena semakin banyak kalian bergaul atau teman-teman kalian berbagai macam kalangan atau dari berbagai sudut dunia, kalian pasti ya itu tadi kalian dituntut ketika di negara maju, terutama ya entah Jerman, Prancis, entah itu Eropa atau dimanapun, kalian harus bisa menyamakan frekuensi atau ibaratnya beradaptasi dengan ya entah itu pola pikir, tentunya seperti yang Pak Supeno tadi katakan, di hal yang bersifat positif, entah itu pola pikir, entah itu bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana cara bergaul dan lain sebagainya, itu tidak akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman ibaratnya mungkin dari kecil sampai dengan dewasa itu bergaulnya ya sama-sama dengan orang Indonesia atau sama-sama teman sendiri sebangsa sendiri, karena pasti dinamika akan lebih banyak, jadi akan lebih orang-orang itu karakteristiknya akan lebih macam-macam, teman-teman akan terbiasa menghadapi itu semua, dan itu yang membuat pola pikir yang open minded dan juga kritis itu sudah menjadi tuntutan kalian, dan itu tadi yang ingin Pak Supeno sampaikan, bahwa kalian juga harus mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi itu. Nah, itu tadi salah satu contohnya, ada istilah yang saya baru tahu juga tadi Pak Supeno, yang life and career skill tadi ya. Ya, itu mungkin itu juga nanti dengan sendirinya teman-teman akan tumbuh di dalam diri teman-teman semua. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sumbutno atas sambutan dan juga pesan-pesannya kepada teman-teman. Itu tadi insya Allah ya teman-teman sudah mendapatkan gambaran, dan semoga teman-teman di sini sudah membulatkan tekad dan juga sudah berfokus bahwa teman-teman akan menghadapi pergaulan atau kompetisi tingkat dunia. Ya, baik, langsung saja untuk acara berikutnya atau sesi berikutnya, yaitu langsung kepada kita sesi ini mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu, karena pengen tanya langsung dari yang mengalami di sana seperti apa, karena nggak seusia kalian, nggak jauh lah, itu hitungannya ya kakak kelas kalian, yaitu sesi sharing dan juga share pengalaman oleh Bulkis dan juga Rofik. Aku panggil Rofik nggak apa ya? Mungkin kalau Bulkis mungkin kita udah pernah ketemu. Mungkin sebelum kita mulai aku pengen kenalan dulu nih sama pengen menyapa dan juga kenalan. Kalau Bulkis mungkin menyapa ya. Assalamualaikum Bulkis, ini yang sudah keluar nih wajahnya. Waalaikumsalam. Bulkis, kalau Bulkis, insya Allah ingat kan Bulkis? Ya jangan bilang kamu lupa ya. Iya. Ya. Kalau Bulkis sempat dulu ketemu kita sempat ketemu juga waktu di Depok ya Bulkis ya. Nah, kalau Rozik ini yang sorry Rozik, mungkin kalau misalnya aku lupa mohon maaf ya, mungkin atau memang kita belum pernah ketemu kayaknya. Jadi pengen kenalan juga sama Rozik ya. Rozik, kalau boleh tahu angkatan berapa sih Rozik? Tahun aja deh, tahun keberangkatan kamu ke Jerman. 2020, tahun lalu. 2020? Iya. Oh, baru. Ya, benar-benar. Kalau berarti lebih senior Bulkis ya. Iya. Ya sih. Ini dua-duanya di Jerman ya, Bulkis sama Rozik. Ya, cuma beda kota ya. Kalau nggak salah Rozik di Darmstadt, betul? Ya. Di Darmstadt, Bulkis di Bremen ya, Bulkis? Oke, Bulkis di Bremen. Sekarang udah masuk semester berapa Bulkis dulu? Sekarang semester 2. Semester 2 ya? Semester 2 kalau Rozik ini berarti ini ya STK ya, baru kebetulan saya juga sudah semester 2.
Oh, udah nih. Oh, oke, 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 oke. Ya, 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 Rozik. Ini cuma apa sama-sama udah di Uni, jadi teman-teman nanti langsung aja kalau misalnya punya apa ya, mungkin bisa di list dari sekarang ya. Aku pengen tanya apa atau apa eh, tentang seperti apa kuliah dan juga pengalaman studi di Jerman khususnya. Karena ini semuanya kebetulan studinya di Jerman ya, antara Bulkis dan juga Rozik ini. Cuma beda kota. Bremen itu di utara ya, Jerman Utara ya kalau nggak salah, Bulkis ya, Jerman Utara, dekatnya Hamburg sama Hannover ya. Terus kalau Rozik ini di Darmstadt itu dekat dengan ini apa? Dekat Dekat dengan dengan Frankfurt. Frankfurt, ya betul Frankfurt di bagian Jerman apa ya, barat ke selatan ya apa itu? Iya, ya. Ya Bagian lebih agak dekat ke bawah. barat ya, tapi nggak ke selatan juga. Jadi dekat Frankfurt teman-teman. Nah itu di Darmstadt dan juga di Bremen. Mungkin untuk sesi ini ya, karena ada dua narasumber, mungkin nanti kita akan bagi dua aja ya, Bulkis, Rozik, nggak apa-apa kan? Nanti sebagian nanti kita akan ngobrol, mungkin Bulkis bisa cerita, kemudian nanti Rozik juga habis itu bisa cerita. Eh, tapi nanti kalau misalnya ada yang ingin misalnya TikTokan gitu silahkan aja. Oh gini gini Bulkis itu nggak ada masalah. Nah, mungkin untuk yang pertama untuk pembukaan kita mulai aja dulu dari Bulkis ya, karena Bulkis yang udah dulu berangkat tahun berapa Bulkis? 2019 atau 2008 Iya, 2019 aku ya? 2019. 2019 betul Enggak. mungkin. Iya, iya sih nyampe Jerman 2019 ya. Iya 2019 kan ya kalau nggak Iya. salah ya. Nah dari Bulkis kan 2019 mungkin dari Bulkis dulu mungkin yang ingin apa ya mungkin buat pembuka untuk ini apa ini kan Bulkis otomatis udah di Uni ya. Dulu ada perbedaan nggak sih awal-awal ketika sampai di Jerman lalu sampai sekarang itu perbedaannya apa? Apakah masih ingat dulu ketika pertama kali sampai di Jerman itu tuh seperti apa? Boleh diceritakan mungkin Bulkis. Ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya pas baru nyampe Jerman itu pasti yang pertama ini ya kayak bingung, terus mungkin agak takut, Ya, terus wajar, wajar. nervous juga karena ya meskipun sebenarnya udah ya persiapan pasti udah ada, persiapan segala macam pasti udah ada, cuma kan kita nggak pernah berhadapan langsung sama realitanya kayak gimana kan. Jadi pas baru sampai di Jerman itu yang baru kayak bener-bener oh ini ternyata kayak gini, bener apa ternyata kayak gini bentukan aslinya gitu. Meskipun sebenarnya juga ya nggak terlalu jauh-jauh banget sih dari yang Yang udah dibayangkan. dicari tahu gitu. Oh, Yang udah dibayangkan juga kayak nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu jauh. Perbedaannya dari dulu baru sampai di Jerman sama sekarang ya pasti beda ya. Kalau pas baru sampai di Jerman kan karena benar-benar baru sampai, terus ya. kita masih banyak harus belajar gitu, banyak harus belajar ngertiin mereka dengan cara pikirnya mereka. Terus kalau sekarang kan mungkin karena udah hampir Udah 3 tahun terbiasa juga kan kali ya 3 tahun ya. ya, jadi kayak dan maksudnya udah kalau aku sendiri sih mah aku udah macem-macem, maksudnya aku di Gansina udah pernah kerja juga, terus habis itu sekarang juga kuliah sambil kerja juga, jadi udah banyak lah berinteraksi sama orang-orang di sini, terus sama teman-teman kuliah juga, jadi ngerasa beda aja dari pas pertama kali datang, dan ngerasanya kayak ada perubahan juga lah dalam diri aku sendiri gitu. Dari mungkin dulu pas baru sampai di Jerman mungkin masih kayak gimana cara pikirnya gitu, terus mungkin masih malas-malasan juga pas baru sampai, karena dulu waktu sekolah mungkin kayak ya udah belajar kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya Pas default ya, sampai di jadi sini, otomatis bisa ya. Kalau di sana nggak bisa iya ya jadi kayak otomatis ya. apa ya, Harus kayak di harus apa, enggak sebenarnya tuh kayak ya cara sadar. lumayan juga sih adaptasinya. Adaptasinya juga lumayan kayak apa ya, lumayan agak nggak lama juga sih, maksudnya lumayan
menyita waktu lah. Jadi explore diri lagi gitu. Mulai dari explore ya gimana ternyata cara belajar kita tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu loh. Kalau dulu tuh di Indonesia kan karena gampang ya bahasa Indonesia, jadi ya udahlah sehari sebelum ujian juga bisa gitu kalau misalkan pengen belajar. Kalau di sini kan nggak bisa ya. Jadi Iya. benar-benar time management juga jadi lebih teratur juga. Semua tuh benar-benar ke plan. Kalau mungkin dulu aku tuh cuma ngeplan seminggu gitu, misalkan seminggu ini mau ngapain atau ya sebulan itu mau ngapain gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah 6 bulan gitu, 6 bulan tuh ngapain aja gitu, apa aja kegiatannya selama 6 bulan, terus per bulannya ngapain dan per minggunya ngapain. Jadi benar-benar sedetail itu gitu loh, sampai sekarang tuh sampai sedetail itu. Dan menurut aku tuh suatu perubahan juga sih. Time management soalnya penting banget di sini. Iya Ya betul. kalau Dan kamu misalkan nggak bisa ngatur waktu, ya akan lolos di salah satunya, entah itu jadi terlalu, kalau kayak aku kerja sambil kuliah, jadi entah itu aku yang terlalu sibuk kerja terus kuliahnya terbengkalai atau justru malah sebaliknya gitu. Oke, terus kalau teman-teman di sana, mungkin sekarang kamu nganggapnya mungkin dulu kan kita sama-sama nih ya, kan ini sama juga teman-teman juga mau berangkat ke sana dan mungkin gambaran ketika sampai di sana itu masih seperti apa gitu, belum, atau mungkin udah ada sedikit tapi mungkin sebagian besar masih ibaratnya ngawang gitu kan kayak gitu. Nah, sekarang mungkin kamu menganggap karena sekarang kamu sudah 3 tahun ya kurang lebih di Jerman, dan itu dengan segala apa yang sekarang yang kamu lakukan, dan itu otomatis juga secara otomatis timbul ya dari diri kamu. Itu kamu menganggap sekarang orang-orang di Jerman atau teman-teman di Jerman itu seperti apa sih? Mungkin ada teman-teman di sini dulu, wah ini teman-teman bule itu kadang-kadang nggak enak orangnya, mungkin jutek, judes, ketus, atau gimana kan. Nah, sekarang mungkin kamu kesannya seperti apa nih, Bulki? Sebelum kita setelah ini ke Rozik juga kita tanya juga nanti. Ya, menurut kamu gimana Bulki sekarang? Iya, Pandanganmu? menurut aku gini. Kalau misalkan teman-teman yang bule gitu ya, ini aku coba bahas dari STK, soalnya beda teman-teman student college sama teman-teman kuliah. Oh, Jadi iya. kalau teman-teman student college itu kan selain orang Jerman kan, jadi entah itu mungkin dari Latin Amerika atau misalkan dari Maroko atau dari India atau dari Bangladesh kan, mereka pokoknya di luar dari Uni Eropa kan, yang masuk student college itu. Kalau pas student college itu aku ngerasanya lebih gampang untuk bergaul, lebih gampang untuk temenan karena nggak tahu ya, mungkin mungkin karena sama-sama mau kuliah di Jerman dan kayak apa namanya, kayak sekolah aja kan, kayak SMA gitu, jadi dekat gitu, jadi dekat, sering main apa segala macam, jadi aku ngerasanya lebih gampang gitu. Meskipun juga apa namanya, mungkin ada beberapa negara yang mereka tuh apa ya, jadi mereka tuh temenannya beda lah kayak kita sama Indonesia. Kalau Indonesia kan temenan tuh kan yang mungkin sering nongkrong bareng atau kayak belajar bareng gitu apa gitu. Tapi ada beberapa negara yang menganggap yang dia tuh masih barrier-nya masih lumayan ini juga, masih lumayan tinggi juga. Jadi dia benar-benar kayak milih gitu, benar-benar milih banget gitu. Mungkin Jadi mereka terutama maunya mungkin sama orang kayak contohnya orang Rusia ya, mereka tuh kalau misalnya nongkrong terus habis itu kayak main gitu, mereka lebih milih sama orang Rusia doang. Mungkin mereka akan nge-approach kita kalau misalkan mereka lihat kayak ini orang kayaknya bisa bantuin gue, atau misalkan ini orang nih kayaknya ada value yang bisa saling gue menguntungkan. ini gitu. Iya, gitulah pokoknya. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan pas kuliah itu lebih ini lagi sih karena kuliah tuh udah masing-masing ya. Jadi dan kebetulan di jurusan aku itu tuh yang orang Indonesia itu cuma 2 dan sisanya benar-benar orang Jerman.
Jadi Oh, nggak ada yang dari, istilahnya nggak ada yang Auslander gitu, nggak ada yang dari luar berarti full Jerman. Jerman semua, nggak ada yang dari luar Jerman Ya, atau Eropa yang lain mungkin? ada mungkin kayak apa ya? Mungkin ada yang bukan orang Jerman, cuma mereka yang lahir di sini gitu. Oh, jadi memang Jadi mayoritas orang Jerman itu iya, sendiri. Oh, benar. ya ya Jadi ya. mayoritas tuh ya entah itu mereka asli orang Jerman atau mereka yang lahir di sini Hmm, oke gitu. oke Nah oke. itu menurut aku tuh pas kuliah ini kenapa beda banget sama mereka, karena pas kuliah ya itu tadi kan karena kebanyakan ya mereka semua tuh orang Jerman dan kebanyakan mereka lahir di sini dan segala macam. Jadi pendekatannya juga beda gitu. Karena Hmm. aku ngerasanya kan awalnya gini, aku selalu dibilangin sama kakak kelas aku tuh dulu, orang Jerman tuh susah tau dideketin gitu. Oh, Mereka tuh selalu pasti selalu bilang orang Jerman tuh susah dideketin. Mereka tuh apa ya? Mereka tuh ngeset barrier mereka banget gitu. Jadi kalau misalkan mereka ngerasa nggak ini, maksudnya ya ngapain temenan sama lo gitu. Ya mereka nggak akan nge-approach gitu loh. Dan kalaupun kita nge-approach dia pun ya udah cuma sebatas itu doang. tapi Dan terlepas jadinya dari itu tuh berarti ya sebetulnya kan nggak ada masalah ya Bulkis terlepas dari itu semua karena itu memang tipikal mereka iya, seperti itu. itu sebenarnya tipikal Ah, mereka. Cuma yang bisa bikin mereka tuh akhirnya tertarik adalah ketika kita itu tuh berusaha kan gini, yang aku selalu ini ya, yang aku selalu bilang sebenarnya sama aku selalu ya kadang suka diskusi juga gitu. Ngelihat tipikal orang-orang Asia, ngelihat tipikal orang-orang Indonesia di sini tuh semua sama. Pasti takut buat ngomong, terus oh, mereka tuh sebenarnya pinter, tapi mereka diem aja. Mereka tuh itu sebenarnya pinter, tidak tapi hanya mereka diem Indonesia aja. ya? Karena tadi bilang Enggak, Asia tipikal pokoknya. Asia kebanyakan sama seperti itu. Iya, itu Oke, oke. tipikal Asia banget. Mungkin ya ya ya. Jadi mereka tuh pinter sebenarnya, tapi mereka diem gitu. Mereka tuh tahu, tapi mereka nggak mau jawab. Itu dari STK lah pokoknya. Itu udah benar-benar ciri Oke khas banget. oke Nah, oke oke. Hmm. kalau misalkan kita berani buat ngedobrak itu, dan mereka tuh lihat gitu, mereka tuh lihat kayak ini orang tuh beda loh gitu. Itu bisa jadi mereka yang nge-approach Malah duluan respect gitu. gitu. Oke ya. Iya, mereka yang malah respect gitu. Mereka yang malah penasaran. Malah kadang tuh kebanyakan teman-teman aku yang di sini yang orang-orang Jerman, mereka suka nanya, lo kenapa sih kok lu mau kalau sekolah di sini gitu. Mereka tuh Malah kadang kayak suka malah gitu. kayak gitu, kayak kaget sendiri kan, kayak kok lu mau sih sekolah di sini gitu. Kok mereka tuh malah kayak respect gitu, kayak gue respect sih sama lo mau belajar bahasa di sini, lo mau belajar di sini tuh gue respect sama lo gitu. Ya Mereka ya. justru yang kayak gitu. Karena Kalau otomatis misalkan usaha kita berlebih ya iya, untuk sekolah di sini ya. Oke, mungkin ya itu tadi pengalamannya Bulkis. Mungkin kalau ya thank you Bulkis. Mungkin kita ke Rozik dulu. Siapa tahu kalau misalnya pengalamannya Rozik berbeda nih. Kalau Rozik gimana Rozik dulu? Ini kita masih ngomong tema yang sama ya tentang teman orang Jerman. Mungkin bedanya dengan Bulkis, mungkin Bulkis kan udah sekitar 3 tahunan ya Bulkis di Jerman. Mungkin kalau Rozi kan insya Allah baru 2020 kemarin. Berapa tahun ini? 1 tahunan ya? Tahun ya. 1 tahunan ya, 1 tahun di Jerman. Pasti kan ada pengalaman yang berbeda juga. Nah, kalau Rozi gimana nih diceritakan tentang teman-temannya di Jerman? Apakah kurang lebih sama seperti Bulkit juga atau gimana? Atau mungkin beda kota, beda tipikal juga ini. Gimana Rozi? Sebenarnya kalau dibilang beda pengalaman ya sangat beda. Karena dari awal tuh ya baru nyampe sekitar 3 minggu itu udah langsung ini kan pandemi. Jadi benar-benar langsung Ya, karena tertutup, ada pandemi. kurang interaksi sama orang-orang di sini. Itu pun waktu student collect ya baru 2 minggu baru seminggu 2 minggu itu belum benar-benar kenal sama teman-teman yang lain, itu udah langsung online. Jadi kayak interaksinya itu sangat kurang, jadi kurang mengenal aja gitu, kurang mengenal. Itu pun saya baru kenalnya yang bukan orang Indonesia ya, pas student college itu baru 3 Pak ya. Jadi kayak cuma sekedar kenal nama, kenal muka. Jadi kalau ketemu di jalan ya cuma saling sapa, tapi nggak pernah Ya kayak gini ya, kontak gitu. kota-kota Jadi gitu lo kayak tahu dia gitu. interaksinya Cuma kurang dari ya. layar gitu. Kayak cuma saling itu kalau ketemu di jalan. Terus ya habis alhamdulillah waktu STK karena dapatnya
di Kaiserslautern waktu itu. Jadi memang ada kayak ada kesempatan untuk lulus STK dalam 1 semester gitu. Alhamdulillah saya dapat. Iya. Ya, Masya jadi Allah, kamu ini Uber Springer ya? Iya. ya 2020 udah. Oke. jadi Kaiser 1 Flight. semester udah Ya, bisa Kaiser daftar Flight. uni. Satu Nah, semester terus memang ya. kalau soal berkumpul itu misalnya pergaulan ya karena kurangnya interaksi pas STK ya jadinya cuma ngumpulnya sama teman-teman yang sesama Indo yang dari Dari Excellent dulu juga ya, yang karena bareng kondisi di juga KL ya waktu itu ya. awal-awal. Oke. Jadi kalau pas itu masih seringnya kumpul berlima, waktu itu ada 4 orang teman juga di KL, jadi seringnya kumpul berlima, lebaran bareng berlima. Soalnya kayak kenalnya pun nggak ada, kayak mau ke mungkin misalnya ke yang teman yang dari gimana Guatemala kalau nggak salah itu ya. Oh, Intinya dari ada. Amerika, dari benua Amerika ada, tapi kayak ya cuma sekedar kenal doang, kayak mau kontak juga kurang segan aja kayak gitu, kayak mungkin belum kenal benar-benar karakternya tuh dia gimana, jadi kayak ya cuma sekedar kenal gitu, jadinya ya bergaul sama orang-orang luar Indonesia itu masih kurang bagi saya. Terus pas udah daftar uni, saya pindah ke Darmstadt. Saya di sini tinggalnya di kayak STW gitu kan. Tapi STW-nya agak jauh dari kampus, jadinya agak lama juga gitu. Kalau misalnya mau di tram gitu di S-Bahn, ketemunya sesama pelajar, sesama mahasiswa, tapi lebih banyaknya dari Cina, ketemu dari Pakistan. Itu Jadi satu kayak uni juga tapi? Ya? Satu uni juga sama kamu? Atau rata-rata sebenarnya banyaknya di Hochschule, HDA. Kalau saya sendiri di TU-nya, di TU. uninya. Ya. Di uninya. Berarti mereka di Hochschule-nya ya? Ya. Beda ini. Oke. Jadi ya kalau interaksi di sini ya cuma paling kalau ketemu di dapur, ngomong-ngomong gitu, nanya kabar dari mana gitu. Di tempat kamu tinggal sekarang banyak orang Jerman, orang asingnya, atau banyak orang Indonya malah? Orang Indo malah hitungannya saya sendiri di sini. Oh, kamu Nggak aja. ada orang Indo lain ya. Wah, iya. Jadi ya kemarin pas Ramadan kalau sahur itu naik ke dapur di atas ya ketemunya orang Pakistan, ngomong-ngomong sama dia. Tapi dia itu udah S2 sih, jadi kayak lebih tua jauh dari saya. Jadi kayak agak segan gitu juga kalau ngomong. Terus kalau di uni sendiri, kalau bisa dibilang tadi Kak Bulkis cuma 2 orang Indo. Kalau saya benar-benar saya sendiri yang orang Indo. Kamu sendiri. Ya. Di uni juga sama seperti Bulkis, banyak orang Jermannya atau masih banyak dari negara lain juga? Banyak orang Jermannya, tapi kalau menurut saya sih bukan Jerman benar-benar Jerman, tapi lebih ke orang Turki lahir di Jerman, orang ini lahir di Jerman. Jadi kayak emang udah mother language-nya itu bahasa dari lahirnya tuh dia udah ada Jermannya, udah benar-benar Jerman dari kecil. Ya. Jadi kayak untuk ngomong tuh mereka agak gampang untuk ngomong di grup WA apa segala macam itu udah lancar gitu kan. Tapi kalau saya sendiri kayak masih ini ngomong apa ya? Ini ngomong apa maksudnya? Dia kayak masih coba mengerti dia bahasnya apa, maksudnya ini apa. Tapi kamu gimana? Kamu ada kesulitan atau apa nggak? Itu tantangan tersendiri kan buat kamu seperti Bulkis tadi. Dan kesulitan saya sebenarnya karena saya masih susah dapat senior atau teman yang orang Indo yang bisa diajak diskusi yang satu jurusan. Saya udah coba ikut di forumnya PPI di sini, rata-rata itu yang ada cuma teknik mesin, mekatronik. Nah, saya sendiri yang teknik sipil kayak cari teman. Oh, sipil. Ya, cari teman kayak gimana ya orang Indo yang teknik sipil juga di sini yang bisa diajak diskusi. Soalnya saya masih kayak 2 semester ini benar-benar online, benar-benar di rumah masing-masing. Jadi kayak untuk diskusinya kurang, maksudnya untuk explore dari
kayak diskusi sama teman-teman di kampus apa segala macam itu kurang. Jadi kayak masih benar-benar kesulitan. Makanya kayak butuh teman aja kayak gitu untuk diskusi. Tapi ya alhamdulillah lancar-lancar. Tapi alhamdulillah untuk kuliahnya kamu nggak ada masalah ya, maksudnya lancar-lancar 2 semester ini kamu lancar-lancar aja ya, alhamdulillah. Terlepas dari segala keterbatasan atau tantangan yang kamu hadapi. Karena sampai sekarang pun masih online ya, dari awal berarti ya kalau kamu Rozik ya online-nya. Udah hitungannya udah 3 semester belajar di Jerman tuh online semua. 1 semesternya di STK, 2 semesternya di Uni ya. Itu online full. Full online. Oh iya. Yang masuknya pun yang offline itu cuma ujian. Jadi kayak benar-benar belajar sendiri di rumah terus kampus ujian, udah gitu aja. Iya. Tapi sulit nggak sih mungkin untuk Bulkis juga nih? Aku jadi penasaran. Sulit nggak sih kalian otomatis ya di tengah pandemi seperti ini kan menjadi tantangan juga. Kalau mungkin ketika mungkin Bulkis dulu juga merasakan ketika masih kondisi normal, itu kan kalian mungkin kalau untuk materi atau diskusi itu kan lebih gampang di kondisi normal. Kalian langsung ketemu, langsung apa aja, tolong dong gimana kayak gini, kamu gimana, atau mungkin kalian ke perpustakaan atau apa, kan itu lebih mudah ya ketika itu. Tapi kalau pandemi sekarang, Rozik gimana itu ketika kamu butuh untuk cari materi misalnya atau untuk diskusi kelompok atau apa itu kamu seperti apa ini menyikapinya atau tips triknya itu seperti apa itu? Kalau cari materi sendiri biasanya masih bisa ya, maksudnya masih bisa, karena di akses. Setiap uni itu biasanya sediain kayak di setiap kota malah kayak ada perpustakaan kota, perpustakaan kampus gitu. Jadi kayak misalnya di sini ada ULB namanya. Jadi di situ bisa datang langsung ke ULB-nya, tapi bikin termin dulu, bikin appointment dulu. Oh iya. Atau bisa download PDF-nya. Jadi cari buku apa yang terus download PDF. Dan biasanya itu agak karena memang benar-benar maksudnya fasilitas dari uni sendiri. Jadi kayak kalau misalnya mau download buku tuh biasanya pakai VPN atau misalnya pakai koneksi dari TU, dari Univ sendiri. Jadi agak susah. Oh iya. Tapi ibaratnya kalian tetap masih ada ini ya, masih ada cara gimana kalian supaya ini, mungkin bedanya sekarang memang terbatas. Contohnya tadi kalau kamu mau ke perpus pun harus bikin appointment dulu, kemudian tapi di cover dengan kamu bisa ambil materinya secara online lewat PDF dan lain sebagainya. Intinya kan memang masih ada cara seperti itu, walaupun memang ada sedikit keterbatasan dibanding ketika sebelum pandemi, karena memang kondisinya kan seperti ini juga. Tapi terbukti dengan adanya kamu 3 semester itu berjalan kan, sebetulnya kan memang semuanya itu bisa untuk dilakukan gitu. Mungkin nanti kan bayangan teman-teman, aduh gimana ini? Karena apa? Semuanya kan pasti akan menghadapi pembatasan ya, atau keterbatasan seperti kalian. Pertama yaitu bahasa dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa nih dulu, mungkin sebelum waktu SMA dulu ya, mungkin Bulkis atau Rozik sebelumnya itu udah pernah belajar bahasa Jerman belum sih? Rozik dulu coba. Sebelumnya udah pernah? Sebenarnya saya waktu SMP itu ada mata pelajaran bahasa pilihan ya di sekolah. Jadi kayak disuruh pilih bahasa Jepang, Jerman, Mandarin, sama Arab. Tapi Arab itu pas kelas 3 doang jadi wajib. Jadi kayak pas kelas 1-2 itu pilihnya bebas mau apa. Jadi saya pilihnya Jerman. Tapi hitungannya itu pas SMP. Jadi kayak masih dasar banget, masih hitungannya masih A1. Terus pas SMA nggak ada, kayak benar-benar hilang. Jadi kalau pas masuk Excellent tuh benar-benar kayak seperti start dari nol lagi. Sama aja kayak ngulang gitu. Ya, kayak dari nol lagi. Jadi kayak paling cuma ingat-ingat dikit doang, ingat-ingat dasar kayak kalau di bahasa Inggris ya apa sih to be-nya gitu, kayak I am, she is, he is, kayak gitu doang. Tapi sisanya hilang gitu. Soalnya udah 3 tahun nggak sentuh, 4 tahun malah nggak sentuh Jerman lagi. Oh iya. Berarti sama aja kalau ketika di Excellent ya ibaratnya sama aja kayak belajar dari nol lagi. Dari nol lagi, iya. Udah lama juga ya. Dan kalau Bulkis gimana? Bulkis dulu SMA mungkin udah pernah belajar atau sama sekali belum pernah? Nggak pernah. Nah, berarti mulainya benar-benar ketika di Excellent nih ya. Jadi sebetulnya kurang lebih sama nih ya antara Rozik dan juga Bulkis ini semuanya
walaupun Rozik awal-awal dulu udah pernah sedikit ya di SMA-nya, tapi pada akhirnya karena sudah lama juga itu pada akhirnya ketika di excellence sama aja kayak misalnya belajar dari nol lagi. Nah, ini mungkin nanti yang teman-teman juga nanti akan rasakan sebetulnya tantangannya belajar itu seperti apa sih belajar bahasa itu. Kalau menurut kalian jujur-jujuran aja sih, bahasa Jerman itu sulit atau enggak sih? Gitu loh. Mungkin dari kalian mungkin masih ingat-ingat ya dulu kalian gimana belajar di awal, terus sampai sekarang kalian mungkin udah terbiasa karena lingkungan juga ya, otomatis kalian kan sekarang di Jerman lebih banyak mau nonton TV bahasa Jerman, sepak bola nonton komentator bahasa Jerman, koran bahasa Jerman. Nah, itu lingkungan kan juga faktor mendukung juga. Tapi gimana ketika dulu kalian awal-awal belajar bahasa Jerman? Bulkis dulu coba. Ya pasti selalu akan diingat ya pas pertama kali belajar bahasa Jerman. Selalu akan dia. Oke, siap. Gimana Bulkis? Karena kan nggak pernah sebelumnya sama sekali belajar nyentuh bahasa Jerman tuh nggak pernah, karena emang dulu awalnya sempat emang nggak dibolehin, jadi kayak ya udah nggak usah lah ngapain gitu. Terus pas akhirnya masuk F1 baru banget tuh di situ belajar. Dan sebenarnya sih kalau aku pribadi kan emang aku suka belajar bahasa, jadi ngerasa susah banget mah sebenarnya susah sih emang ya, cuma kayak nggak sampai kayak aduh sebat nih, enggak juga sih, kayak sama ya sebenarnya bisa aja. Sama kalau bahasa aku susah sih nge-compare sama bahasa Inggris, soalnya karena dari awal ya kita dapat bahasa Inggris gitu. Iya, soalnya kayak dari kecil udah belajar bahasa Inggris, susah juga di-compare kalau misalkan sama belajar bahasa Inggris. Soalnya kayak bahasanya udah nggak tahu udah ketanam sendiri di alam bawah sadar apa gimana, jadi kayak ya udah. Benar juga kalau misalkan bahasa Jerman bener-bener baru banget, dan belajarnya tuh pas kita gede gitu kan. Jadi menurut aku sih mungkin struggle di situ ya, karena kayak belajarnya pas kita udah gede, jadi mungkin agak struggle gitu. Cuma kalau aku emang suka belajar bahasa, jadi menarik aja sebenarnya, menarik. Kalau buat aku sih menarik, soalnya belajar bahasa baru. Cuma ya emang susah, soalnya struktur bahasa Jerman kan ya aneh lah ya. Orang Jerman tuh mengakui gitu. Kalau misalkan orang Jermannya sendiri mengakui. Ya orang Jerman mengakui gitu kalau misalkan bahasa mereka tuh juga emang. Makanya kan aku bilang mereka tuh banyak yang respect sama kita yang belajar ke sini, karena mereka kayak kok lo bisa sih belajar ke sini gitu kan, kayak kok lo mau sih belajar bahasanya gitu. Mereka tuh respect-nya di situ gitu. Nah, itu bukan berarti yang belas kayak sulit itu enggak ya, memang itu kan ya namanya bahasa baru ya, tergantung kemauan juga sih sebenarnya. Nah, kalau mau belajar teman-teman dan sering dipakai lingkungan juga dukung. Kalau Rozik gimana Rozik? Dulu awal-awal belajar bahasa Jerman, walaupun dulu waktu SMA udah pernah nih sedikit, tapi habis itu lupa. Gimana Rozik pengalamannya? Ya, pas awal-awal itu pas baru masuk excellent kayak coba ini kan gali ingatan lagi, kayak dulu ini apa. Jadi kayak ya bukan apa ya, kesulitan sih kesulitan ya. Semua kalau dibilang baru itu kesulitan, kayak apalagi bahasa yang benar-benar kalau dibilang nggak pernah kelihatan selama 18 tahun hidup. Hitungannya kayak hari-hari itu dulu ya Indonesia, atau kalau tidak ya bahasa Inggris kan. Nah ini kayak baru ketemu bahasa baru kan, kayak ini bahasa apa kayak bahasa benar-benar baru, benar-benar strange. Jadi kayak oke, kita kayak benar-benar harus punya niat untuk belajar. Jadi kayak memang walaupun susah, kita harus kayak oke, gue bisa ini, gue harus bisa. Kayak kadang gue waktu di excellent itu kalau misalnya lagi drop gitu, lagi down gitu, kayak lagi kesulitan gitu, kayak mikir lagi kan, kayak kalau memang niat kuliah di Jerman ya kenapa ikut di sini, kalau nggak niat ya kenapa harus belajar ini. Nah kan ini dasarnya kayak kita datang ke negaranya orang, nggak mungkin kan kita kayak nggak tahu bahasanya dia, kita mau ngomong di sana pakai bahasa apa, dan nggak semua orang bisa bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi kayak benar-benar harus motivasi diri sendiri sih, walaupun susah gitu. Oke. Ya, itu mungkin bisa jadi pesan-pesan
nasihat atau apa ya, tips juga buat teman-teman bahwa jangan kalian harus ingat kalian dari awal di sini tuh kalian ngapain? Kalian punya tujuan untuk di Jerman. Itu kalau untuk Rozik itu sebagai motivasi dia. Loh aku memang belajar bahasa itu kan memang tantangan, tapi diingat lagi tujuan jangka panjangnya kamu apa gitu. Itu yang insya Allah nanti kalian akan meningkatkan lagi atau mendorong lagi motivasi kalian. Intinya jangan sampai lupa bahwa kalian punya tujuan yang lebih besar nanti ketika di sana gitu. Bahkan orang Jerman sendiri seperti yang Bulkis bilang justru respect sama kita. Kalian ibaratnya kita kan menempuh jalan yang lebih panjang ya dari mereka, kita dengan usaha atau effort yang berlebih, mereka ya ternyata malah respect kita di situ. Dan memang di sana nanti tujuannya atau target kalian nanti ketika di sana itu yang perlu kalian ingat-ingat. Nanti mungkin pasti ya di sini kan ada kejenuhan atau apa ketika mungkin nanti motivasi kalian lagi down atau lagi misalnya aduh malas, kalian harus selalu ingat itu. Ya, mungkin ini dari aku yang arahin, mungkin ini mungkin cukup ini aja ya. Mungkin nanti aku akan tambahin sambil jalan aja. Mungkin langsung ini kita sambung aja ke sesi diskusi dari teman-teman. Oke, teman-teman, ini kalau misalnya yang mau ada pertanyaan, silahkan mungkin mau langsung tanya, atau kalau misalnya yang masih malu-malu, ini boleh nih diketik nih di kolom chat nih, mau tanya ke Bulkis atau ke Rozik, sorry. Rozik. Sorry Rozik. Rozik, silakan kalau misalnya mau yang tanya langsung aja tanya tentang pengalaman mereka di sana itu seperti apa. Kemudian dua-duanya ini udah di Uni, jadi terkait dengan universitas atau seperti apa, atau jurusan mungkin, atau gimana sih kuliah di sana, pelajarannya susah atau enggak, silahkan. Kalau misalnya teman-teman ada yang tanya. Mungkin boleh aku persilahkan siapa yang mau tanya, nanti langsung di unmute aja, langsung ngomong saya Kak gitu atau siapa nanti. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang tanya, atau mungkin nanti kalau boleh. Saya Kak. Oke, siap. Krisna ya ini, betul Iya. ya? Oke, Krisna silahkan mau tanya apa ke Bulkis atau ke Rozik, silahkan, atau kedua-duanya. Oke. Jadi pertama mau nanya, mungkin buat Kak Bulkis sama Kak Rozik juga bisa jawab. Waktu pertama kali datang ke Jerman tuh kendala yang pertama kali dialamin tuh apa yang paling susah gitu ya, kendala yang paling susah yang dialami tuh kalau pertama kali ke Jerman, pas udah sampai di Jerman itu. Terus sama mungkin Kak Bulkis yang pengalaman udah lama, dari selama ini belajar kuliah di Jerman, jadi dari suruh tugas itu tuh memungkinkan untuk ini nggak magang juga. Soalnya saya mikir kalau lagi bareng sama magang, takutnya ternyata tugasnya banyak, ternyata nggak memungkinkan untuk magang gitu. Oh, ya itu sih. Oke. Ada lagi mungkin Krisna? Mungkin itu dulu. Itu dulu, oke. Oke, kita jawab dari Krisna dulu aja ya, mungkin biar nanti enak jawabnya. Tadi ada 2 ya kalau nggak salah Krisna, ketika sampai sana kesulitan apa tadi? Kendala yang paling ibaratnya apa ya? Yang paling sulit atau dirasa paling sulit. Nah, itu apa ya? Itu mencakup semua hal ya. Jadi ibaratnya luas ya Krisna ya, tidak hanya mungkin di bahasa atau mungkin nanti di penyesuaian mungkin selera atau misalnya itu loh makanan. Nah, itu bisa jadi juga kan seperti itu. Nah, mungkin ini ya. Mungkin itu yang pertama ya, dijawab dulu mungkin. Mau Rozik dulu atau Bulkis dulu? Bulkis dulu aja coba deh. Bulkis dulu. Itu yang paling sulit dihadapi ketika kalau aku pas pertama kali itu yang susah itu sebenarnya apa ya? Ya bahasa udah pasti lah ya, karena ya meskipun kita udah belajar di Indonesia, pas sampai di sini tuh apa ya, kayak kaget lagi, pasti akan kaget lagi pasti, karena kayak ternyata gini ya aslinya gitu, kedengarannya gitu. Karena kan kalau pas di Indonesia kita kedengarannya kan udah orang Indonesia lagi, kalau misalnya dari guru kita atau dari teman kita gitu, atau misalkan ya pokoknya kita dengar tuh udah orang Indonesia lagi gitu. Pas sampai di Jerman tuh baru dengar langsung nih, oh ternyata mereka kalau ngomong tuh kayak gini gitu. Dan apalagi kan mereka juga dialeknya beda-beda kan.
tiap negara bagian itu mereka punya cara ngomongnya masing-masing. Jadi itu ya agak asik juga soal itu. Terus kesusahannya tuh kalau aku pribadi soal adaptasi kultur dan segala macam sebenarnya nggak terlalu ada masalah. Tapi aku lebih ke ini sih, gaya belajar sih sebenarnya. Karena dulu waktu di Indonesia aku tipe anak yang belajar tuh mut-mutan gitu. Ya mau belajar, nggak mau belajar ya nggak belajar gitu. Tapi pas di Kayaknya banyak sini temennya nggak deh bisa itu. kayak gitu. Kalau di sini tuh nggak bisa kayak gitu. Udah Gitu loh. Karena apa ini bukan bahasa kita kan. Jadi istilahnya kita belajar tuh tiga kali lipat lebih harus belajar lagi daripada orang-orang di sini gitu. Kita harus kita harus nyari tahu dulu ini kalau misalkan ditranslate ke bahasa Indonesia kayak gimana, terus kayak ngapalinnya dan segala macam itu kan butuh waktu kan. Jadi lebih ke ini sih time manajemennya sama gimana kita mengenal diri kita sendiri, gaya belajar kita tuh kayak gimana sebenarnya itu. Kalau aku soalnya itu ya pas awal sampai di sini. Oke. Jadi kalau untuk Bilqis lebih memang tantangannya di bahasa. Kalau yang lainnya kan aku sono kan beda. Di bahasa sama pola ini ya, apa tuh namanya? Ya kita ibaratnya memanage diri kita sendiri ya, pola belajar. Pasti kaget kamu gitu sama Iya. Ternyata seperti ini, tapi memang itu yang harus dihadapi. Oke. Kalau Rozik seperti apa Rozik? Mungkin berbeda dengan Bilqis. Kalau yang paling sulit dihadapi ketika di Jerman? Yang paling pertama kaget itu pas sampai di Jerman. Ya karena sampainya masih bulan Februari ya, jadi masih winter. Oh iya. Kaget sama cuacanya, kayak suhu gitu. Okay. Pas baru keluar dari pesawat tuh kayak dingin gitu kok ada AC-nya, kayak bercanda kita berlima tuh kayak di ininya ada AC gitu kan, di jalannya ada AC. Terus pas benar-benar udah di luar, kayak udah ambil barang dan udah benar-benar di luar tuh, kalau nggak salah -3 apa ya. Jadi kayak benar-benar kaget kayak, oh -3 tuh sedingin ini. Jadi benar-benar kayak kaku satu. Kalau yang waktu itu saya lupa pakai sarung tangannya, jadi kayak benar-benar kaku, kaget gitu, merah, tangan sampai merah. Kayak oh jadi gini ya, benar-benar kayak gini ya kalau suhunya gini, kayak bukan di negara tropis gitu kan. Kayak oh gini rasanya di suhu di bawah 0 gitu kan. Jadi kayak benar-benar kaget. Tapi kamu sempat pakai ini kan, apa jaket atau apa gitu? Ya pakai jaket, tapi nggak pakai sarung tangan gitu. Jadi kayak benar-benar kaku gitu kan. Akhirnya karena waktu itu nunggu bus, jadi kayak disuruh masuk ke ruangan. Tapi waktu itu karena hari Minggu apa ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Ya jadi kayak cuma masuknya ke dalam toilet umum biar untuk hangatkan diri gitu, sambil nunggu bus. Terus pas habis itu ya selain suhu iklim ya sebenarnya kayak sebenarnya selain bahasa kayak memang benar yang kayak Kak Bilqis ngomong kita di Excellent di ini selama 6 bulan itu kayak benar-benar udah terbiasa gitu kan, tapi bukan dari native-nya sendiri, kayak ya anggap aja ya kita sesama belajar bahasa ngomong kayak, jadi kan kayak masih dialeknya tuh masih kayak kecampur sama dialek Indo, kadang juga kayak kalau kita mau ngomong ini teman kita nggak ngerti ya kita ngomong maksudnya gini kayak pakai bahasa Indonesia sendiri kan, tapi kan kalau di sini benar-benar kita nggak bisa ngomong bahasa Indo sama orang-orang asli di sini kan, kayak benar-benar kaget juga. Logatnya udah beda banget karena dialeknya nggak apa. Tapi saya agak bersyukur sedikit sih, kayak pas di KL itu dialek orang-orang sana tuh nggak ini banget, kayak nggak kentara, jadi kayak benar-benar apa yang dipelajarin ya mirip. Terus sampai kamu susah banget menerka. Terus kalau makanan sebenarnya makanan awal-awal mikirnya nggak ada beras kan di sini, kayak cara makan nasi di sini kayaknya kira-kira nggak bakal makan nasi kalau selama di Jerman gitu kan, atau misalnya nasi susah dapetnya, tahu pas datang ke marketnya itu ada nasi, ada beras. Jadi kayak oh
aman lah. Lega. Soalnya Ada kayak nasi. pemikiran orang Indo tuh kayak apapun harus ada nasinya. Iya. Jadi kayak sempet khawatir nggak makan nasi. Itu kayaknya beras lebih mahal daripada roti ya? Ya? Itu beras lebih mahal daripada roti ya? Enggak sih? Iya, Apa agak lebih sama? mahal. Oh iya, ada yang lebih mahal. Ya, karena memang mereka kan ini. Tapi intinya aman lah sebagai orang yang biasa, kita ini masih bisa terjangkau ibaratnya kan, kita masih bisa menemukan di supermarket atau di dekat kita tuh ada. Jadi mungkin itu ya, ternyata beda-beda, tapi memang itu Krisna memang paling ini dihadapi memang di bahasa ya, sampai sini. Cuma itu kan nanti penyesuaian, karena kita di sini juga di bekal ini juga nggak cuma di awal di ibaratnya di level awal aja, tapi kalian sampai level B1 bahkan nanti B2. Jadi ibaratnya di sana mungkin kalian hanya menyesuaikan dengan gini toh kalau orang natif ngomong gitu, seperti itu. Dan alhamdulillahnya tadi Rozik sendiri bilang ketika di KL memang bukan terus dengan orang Jerman ngomong itu benar-benar kita nggak paham tuh, enggak, ternyata kita masih ya seperti ini. Jadi ibaratnya ketika kalian di sini tuh, bekal kalian di sini benar-benar penting. Jadi memang prosesnya dimulai ketika teman-teman di Excellent atau di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi. Terus yang kedua ini tentang magang sih. Magang itu sebetulnya gimana nih? Atau mungkin sepertinya Bulkis ini yang lebih bisa ini, karena mungkin lebih lama di Jerman, atau mungkin Rozik juga tahu mungkin. Tapi tentang magang itu seperti apa? Kalau nggak salah magang itu nanti di tugas akhir ya, atau mungkin di universitas ada ini berbeda. Mungkin Bulkis boleh memberi pencerahan dulu coba tentang magang, apakah bisa nanti magang, betul ya Krisna ya? Ya. Jadi kalau magang di sini itu tuh setahu aku ada 2 tipe, ada for praktikum, kan sebenarnya praktikum kan, internship tuh. Ada for praktikum sama praktikum. Aku dulu waktu itu udah pernah for praktikum. Waktu itu for praktikum 6 bulan di Berlin. Dan kalau for praktikum itu biasanya kadang jadi syarat buat masuk universitas atau jurusan tertentu. Jadi, tapi kalau misalkan mau ngelakuin juga nggak apa-apa. Gitu. Mau ngelakuin juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang yang ngelakuin for praktikum itu kalau misalkan ada requirement dari jurusan atau dari universitasnya, harus for praktikum gitu. Dari jurusan? Nah, yaitu magang. Misalnya for praktikum itu sama aja kayak magang gitu. Jadi kita di salah satu, kalau waktu itu aku di Berlin, di salah satu ada tamu yang orang Indonesia juga. Jadi aku di sana kayak controlling barang, terus habis itu maintain website-nya gitu-gitulah pokoknya. Itu pas magang di Berlin. Nah, kalau misalkan praktikum, kalau itu kan for praktikum. Kalau praktikum itu kalau aku sendiri di jurusan aku itu memang harus praktikum, dan itu di semester 4. Di akhir. Dan itu di semester 4. Jadi udah ada, maksudnya udah dari ini sendirilah kewajibannya dari universitas kalau misalkan kita memang harus praktikum. Tapi itu balik lagi, setiap jurusan, setiap univ beda-beda. Kalau misalkan mungkin ada yang praktikumnya di akhir, kayak misalkan di semester 6 atau di semester 5 gitu. Tapi kalau aku karena jurusan aku internasional, jadi ada dua hal wajib tuh, praktikum sama study abroad. Jadi ada 1 semester yang kita di luar negeri gitu. Kuliahnya nggak di Jerman. Jadi makanya praktikumnya agak lebih maju di semester 4 gitu. Oke, itu kalau di uninya Bulkis ya, di Bremen. Kalau di Rozik gimana di Darmstadt? Universitasnya apa ada program magang, atau magang itu pilihan kalian seperti apa? Kalau yang tadi dibilang for praktikum, seingat saya tuh di sini nggak ada, tapi waktu masih di Berlin, masih daftar uni itu ada yang butuh for praktikum. Tapi rata-rata itu karena situasi kayak gini, dia ngomongnya tidak wajib. Yang awalnya sebenarnya wajib, kalau normal dia wajib, tapi katanya tidak wajib, tapi paling tidak semester 4 udah pernah praktikum. Tapi kalau sekarang di jurusan saya itu praktikum itu wajib sebelum harus disubmit, kayak berkasnya itu harus disubmit sebelum bachelor arbeit, sebelum skripsi.
Jadi sebelum semester 6. Jadi udah harus praktikum sebelum semester 6. Oke. Setahu saya, soalnya belum pernah praktikum juga karena situasi kayak gini. Situasinya, kondisinya juga beda ya antara Bulkis dan juga Rozik sekarang. Ya, jadi tapi mungkin kalau aku boleh ambil kesimpulan ya untuk Krisna ya, tentang magang ini sebetulnya tergantung nanti universitas kamu. Ada juga universitas yang mewajibkan, ada juga itu sebagai syarat untuk memilih jurusan tertentu, ada juga syarat sebelum kamu tesis atau skripsi itu tadi. Tapi intinya ketika di universitas kamu itu ada program magang, ya entah itu wajib atau enggak, jadi kamu kalau misalnya mau magang, kamu bisa memanfaatkan itu. Jadi tinggal nanti universitas kamu besok seperti apa. Jadi banyak-banyak aja cari info tentang tentang program-program yang ada di uni kamu. Otomatis kalau itu diwajibkan, kamu nggak perlu cari aja, kamu udah langsung dapat di SKS-nya atau di ketika kurikulumnya. Jadi kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Tadi pertanyaan Krisna ada 2, itu insya Allah sudah terjawab ya kurang lebihnya. Ya. Oke, gitu. Terima kasih Krisna. Terus ini ada juga beberapa pertanyaan di kolom komentar ini. Ini betul juga nih, ada kita ini termasuk sesuatu memang yang perlu kita ketahui ya, atau gambarannya seperti apa. Nah ini kan sebagai insya Allah ya, kita kan di sini dan dari Indonesia juga mayoritas kan negara Muslim, dan juga kebetulan Rozik dan juga Bulkis juga Muslim dan juga Muslimah. Dan otomatis ketika kemarin, dan ini pengalamannya kan belum lama juga ya, baru bulan kemarin kalian menghadapi atau menjalani bulan Ramadan di Jerman. Nah itu gimana tuh pengalamannya? Mungkin kalau Bulkis itu udah lebih dari sekali ya, kalau Bulkis ya Ramadannya. Kalau Rozik lagi Rozik itu baru sekali kemarin ya Ramadan. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali juga. Berarti udah lebih dari sekali semua. Jadi mungkin gimana nih pengalamannya ketika menjalani bulan Ramadan di negara Jerman? Mungkin Rozik dulu coba. Boleh diceritakan. Bulan Ramadan di Jerman. Kamu cerita juga sekilas waktu sahur kamu sempat naik ke atas ke dapur sendirian. Nah, itu gimana itu pengalamannya? Kalau bilang awalnya itu kan tahun lalu ya. Tahun lalu udah ngerasain Ramadan pertama nggak di Indonesia. Dan waktu itu benar-benar kalau nggak salah udah hampir summer. Jadi waktunya itu benar-benar waktu malam tuh benar-benar singkat dibanding siang. Iya. Sekarang pun masih gitu ya. Tapi tahun lalu sih yang kayak benar-benar pertama itu udah benar-benar panjang rasanya. Soalnya kalau nggak salah tahun lalu itu sahur jam subuh ya. Subuh itu jam 3 atau setengah 4 itu. Bukanya itu baru pas paling lama kalau nggak salah setengah 10 malam. Jadi kayak benar-benar kaget gitu kan, kayak waktu sekitar seminggu sebelum Ramadan kayak mikir, aduh gimana ya ini, kira-kira kuat nggak ya ini, soalnya kayak di Indonesia kan hitungannya sama, jadi nggak sama terus kan ya, ritme ininya waktunya tuh sama terus setiap Ramadan. Jadi kayak jam 4 udah subuh, jam 6 buka gitu kan, jam 6, jam 5, jam 6 kan. Lebih di jam-jam itu kan. Sampai jam 7 gitu kan, terus Isya jam 8 gitu lah kan. Nah, di sini tuh benar-benar kaget, soalnya kayak kita habis sahur tuh jam 3 kita udah sholat subuh, terus tidur kan. Mau nggak mau kita harus tidur, soalnya kayak mau nunggu jam 7 tuh kayak susah gitu kan, apalagi kalau udah ada kelas jam 7, kita harus nggak mau kita harus tidur lagi. Terus habis itu ya jalanin hari kuliah dan segala macam. Pas biasanya kan kalau misalnya udah siang itu, kalau di Indonesia biasanya kalau udah habis zuhur kita tidur. Misalnya kalau libur gitu, dulu saya tidur, bangun udah sore, udah jam 4, udah jam 5 kayak udah mau buka, udah mau maghrib. Jadi kayak nggak lama lagi kan habis tidur, biasanya udah nggak lama lagi. Tapi di sini kayak dulu jam 4 masih lama. Yang habis zuhur baru jam 5 lah, kok masih lama, masih ada 4 jam gitu. Kalau di Indo jam 5 kita ada Iya, udah mau buka, tapi di sini kayak bangun jam 5 kayak aduh masih lama. Belum jam 5 tuh asal aja belum, masih waktu zuhur. Jadi kayak bener-bener lama rasanya. Tapi ya mau nggak mau kan kita harus adaptasi,
kita waktu itu udah 4 bulan apa ya di sini. Jadi kayak udah mulai adaptasi juga sama waktunya, udah mulai terbiasa. Jadi kayak ya bisalah dijalani. Terus kalau sekarang, tapi waktu tahun lalu itu kan masih berkumpul ya, masih bisa bareng teman, masih bisa nginep di rumah teman, sahur bareng, buka bareng. Tapi sekarang karena benar-benar sendiri, tinggal sendiri, jadi kayak kadang saya tahun ini nggak tidur ya. Misalnya habis buka jam 9, itu saya nggak tidur dulu sampai sebelum subuh. Jadi nggak tidur sampai sahur, terus habis sahur baru tidur, terus bangun jam 7. Gitu? Pokoknya ya takut aja Bablas bablas ya gitu. Oh iya. Kayak banyak udah mulai lebih sibuk juga kan, jadi kayak kadang udah nggak sadar, nah habis kerja tugas, habis tarawih dan segala macam, kerja tugas udah jam 2, setengah 2, kayak kalau mau tidur pun ya takut bablas aja gitu, kayak takut ini, jadi ya udahlah nggak usah tidur aja. Iya. Tapi kamu nggak ada masalah kan menyeimbangkan itu antara kegiatan kampus, kegiatan kuliah kamu atau jadwal kuliah kamu dengan jadwal puasa waktu itu ya, yang insya Allah nggak ada masalah ya. Alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Ya karena memang itu yang harus diadu di sana, memang harus dijalani. Kalau Bulkis gimana Bulkis? Pengalamannya dulu. Aku udah 3 kali puasa di sini. 3 kali ya otomatis ya. Iya, ada 3 kali puasa di sini. Ada perbedaan setiap tahun puasa? Beda. Pas pertama kali aku nyampe sini itu tuh buka puasa paling lama masih jam 10. Oh, jam 10. Iya, jam 10. Kamu paling lama. Itu padahal kamu pertama kali di Jerman. Pertama kali di Jerman. Masya Allah, langsung ya. Pertama kali di Jerman. Karena kan sekarang makin mundur kan, Iya. Kayak tahun lalu ya setengah 10 itu paling lama buka puasanya gitu. Terus tahun ini alhamdulillah lebih cepat lagi. Jadi jam 9 itu udah buka. Jam 9 sekarang udah buka. Jadi makin mundur kan waktunya. Sebenarnya sih kalau aku sendiri awalnya sama ya, pastilah ngebayangin puasa lebih dari 12 jam itu kan kayak mati nggak ya ini gitu. Karena nggak makan, nggak minum. Karena tuh waktu aku ingat dulu kalau puasa di sini tuh ya 19 jam total sih. Ya, 19 jam total puasa kan kayak mikir mati nggak ya 19 jam nggak makan nggak minum gitu. Pasti kan mikir gitu, apalagi kuliah. Udah gitu dulu waktu di Kuten kan pas aku STK, di tempat aku STK itu aku tuh tiap hari harus naik sepeda kalau misalkan ke tempat ke STK. Jadi puasa summer pula, matahari kan, terus itu naik sepeda gitu kan kayak mati nggak ya ini gitu. Terus selalu kan bayanginnya pasti kayak gitu. Ya karena di sana ini ya kan transport kita enak, naik motor di sini, di sana kan jalan gitu ya. Iya, kalau capek naik Grab ada AC gitu kan. Jadi nggak bisa ya. Nah kebetulan juga waktu aku STK tuh transportasi umum itu tuh nggak ada yang kayak jarak dekat gitu, pasti yang jauh-jauh karena kotanya kecil kan. Karena kota kecil jadi nggak ada tuh transportasi umum kayak tram, subway, terus mungkin ada bus, tapi busnya tuh kayak biasa antar kota yang sebelah kota-kota kecil sebelahnya lagi. Jadi kemana-mana kita jalan atau enggak naik sepeda. Terus tapi sebenarnya pas dijalanin ternyata enggak sih, sama aja rasanya ternyata sama di Indo. Ya waktunya aja lebih panjang, cuma rasanya itu rasa-rasa kayak sama aja gitu, ya rasa-rasa kayak sama aja. Tapi mungkin kalau tahun ini aku kalau untuk tahun ini aku ngantuk. lebih kalau tahun ini aku lebih ke ngantuk. Karena kalau STK kan dulu jadwalnya nggak sepadat kuliah ya. Jadi masih kadang-kadang masih curi-curi tidur gitu, masih bisa tidur. Kalau misalkan sekarang kan kuliah mungkin ada kerja kelompok atau harus ngerjain tugas dan segala macam, jadi ya agak-agak ini juga agak-agak full juga ya jadwalnya kemarin. Cuma yang nggak kenapa-napa sih, maksudnya ya udah biasa aja, karena juga emang udah biasa juga sih hari-hari tidur nggak lama gitu karena ngerjain tugas dan segala macam, pagi kuliah, malamnya nyiapin
Oh ya, tadi kan kalau nggak salah ada yang nanya ya, di chat tuh jurusan aku apa. Jadi aku jurusannya International Politik Management. Terus itu aku dituntut untuk harus banyak baca kan, baca literatur, baca artikel apa segala macam. Jadi sebelum kelas itu sebelumnya aku harus nyiapin dulu materi buat besok gitu. Jadi sebenarnya ya nggak terlalu ada masalah karena emang hari-harinya emang kayak gitu sih, tidur kayak jam 1, jam 2 gitu. Tapi mungkin kalau kemarin kalau Rozi kan nunggu, jadi dia nggak tidur kan sebelum sahur. Kalau aku masih tidur, tapi aku minta bangunin karena aku nggak mau bangun. Jadi nggak apa-apa lah tidur kayak 1 jam atau 2 jam gitu. Aku mikirnya ya udah nggak apa-apa, sejam 2 jam tidur, bangun sahur, abis itu ya udah ntar abis itu tidur lagi gitu sebelum kelas. Karena kelas biasanya jam 8. Kalau aku besok kelas jam 8. Jadi seenggaknya ya masih abis subuh tuh masih ada waktu lagi lah dikit buat tidur gitu. Oke. Ya ibaratnya nanti kalian berdua juga punya ibaratnya cara ya bagaimana kalian juga menyesuaikan dengan jadwal kampus lalu seperti Iya, apa. benar. Tapi sebetulnya kalau dijalanin itu juga nggak kerasa gitu ya. Mungkin sama juga dengan di Indonesia. Iya. Alam bawah sadar kita seperti itu. Kalau di sana itu kalau musim panas apakah juga panas kalau di Indo? Atau Beda mungkin sih lebih dingin? panasnya. Beda panasnya. Panasnya nggak kayak di Surabaya? Apa ya, kalau di Indonesia itu kan panas, tapi kadang Hangat tuh masih gitu. suka ada angin sepoi-sepoi gitu kan. Nah kalau di sana? Kayak kalau di sini tuh enggak, kering, panasnya panas kering gitu loh. Jadi meskipun cuma kayak mungkin kalau di Indonesia 32 derajat tuh kayak biasa gitu kan, kayak Surabaya 33 gitu. Jadi kayak 38. biasa aja gitu kan 30. Jadi kalau di sini 33 itu udah masuknya heat wave. Udah masuknya tuh heat wave, udah masuknya gelombang panas gitu. Dikategorikannya tinggi ya termasuk 30. Iya, tinggi banget Tapi kalau kalian misalnya ngerasainnya 30 gimana? ke atas. Apa karena Itu tanggal emang udah panas biasa? banget, emang panas banget, parah panas banget. Tapi sebenarnya kalau di Bremen sendiri nggak pernah sih sampai segitu. Cuma waktu itu kan aku pernah kerja di Aachen, di NRW kan, North Rhine-Westphalia. Itu emang panas banget, jadi aku pas banget aku lagi kerja, itu lagi heat wave. Jadi 30 ke atas, 30, 31, 32, 33. Sama tuh paling panas kalau nggak salah 34, dan itu wah ampun sih. Ampun banget. Aku sampai aduh aku udah nggak kuat lagi. 34 paling panas ya padahal di sini. Tapi ya Cuma kalau di mungkin Indonesia itu biasa aja sebenarnya biasa kan. aja, tapi mungkin memang iya. Berarti secara Kering. rata-rata kan di sana suhunya itu kan nggak sampai setinggi itu ya. Enggak. Jadi mungkin bagi teman-teman bayangannya, aduh kalau panas gimana nih panas. Tapi sebetulnya suhu rata-rata ketika di sana itu ya tidak setinggi itu. Jadi mungkin walaupun panas tuh tidak sepanas mungkin di kita sekarang, kecuali seperti yang Bulkis bilang tadi, kalau udah masuk 30 ke atas, ternyata itu udah masuk gelombang panas ya, heat wave gitu. Iya. Ya karena memang kalau waktu itu ya panas ya beneran panas. Cuma ya bayangannya rata-ratanya nggak sampai segitu. Aku pernah dipulangin dulu waktu STK karena panas. Oh, jadi nggak hanya badai yang dipulangin tuh panas juga ternyata. Jadi dibilang nih besok panas banget nih. Padahal kayak 33 atau 32 gitu. Terus kayak biasa aja sebenarnya kan, kalau di Indonesia tuh kayak hari-hari ini gitu. Cuma kalau misalkan di sana tuh mereka udah sampai segitu, mereka jadi guru aku tuh bilang, ini besok ada heat wave, besok nggak apa-apa kalau mau datang, nggak pak silahkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu, karena emang panas gitu. Ya. Jadi memang di sana tuh cuaca juga bisa ini ya, walaupun kita lihat kayak di Indonesia biasa aja, tapi di sana juga udah masuk di ini kategori yang perlu diwaspadai, jadi kayak gitu. Itu mungkin juga gambaran juga pengetahuan buat teman-teman. Di sana badai juga kita nggak bisa apa-apa juga di sana. Gitu. Jadi sama antara panas dan juga dingin. Nah mungkin ini ya Bulkis dan juga Rozik, ini ternyata tanpa kita sadari di chat ini sudah banyak pertanyaan sebetulnya yang menumpuk yang ditujukan untuk kalian berdua. Mungkin aku akan coba bantu untuk mengklasifikasikan apakah pertanyaan ini ada yang mungkin sama atau enggak. Jadi nanti mungkin kalian nanti jawabnya juga akan lebih enak nih. Mungkin tadi dari ada yang itu tadi pengalaman di ini ya. Ini ada lagi dari Pak Syarif. Bagaimana keamanan buat mahasiswa asing di Jerman? Oke, kita ke bawah dulu coba, siapa tahu nanti ada yang sama juga. Dia dari Dian Abdullah. Student college usia maksimal berapa tahun, Kak? Student college, apakah ada maksimalnya? Oke, coba nanti kita akan coba jawab itu juga ya. Lalu ada juga
Apalagi nih? Hal-hal yang menyenangkan dari kuliah di Jerman. Oke, ini bisa jadi catatan. Karena tadi aku lihat kalau nggak salah ada yang sama tentang keamanan itu sama ini tadi dari Diva Dwi Cahyo. Bagaimana keadaan kota kakak tempati dan juga bagaimana kita meredakan stres. Nah, ini mungkin sama juga nanti kita bisa menjawab dengan nih bagaimana mengatasi kangen dengan keluarga. Oke, jadi ada 2 pertanyaan inti ya. Tadi kita udah bisa kemudian oh ini dari Pak Sugano. Oh ini semangat untuk Bulkis dan juga Rozik. Kemudian ada Dahayu, Kak Bulkis, Kak Rozik ini pada tinggal di apartemen, asrama atau apa gitu. Oke, nanti mungkin bisa dijawab juga sekalian tentang keamanan tempat tinggal dan lain sebagainya. Terus kemudian terus susah nggak nemuin dari siapa Dahayu lagi, nemuin masjid atau komunitas muslim di lingkungan kakak. Oke, ini bisa jadi pertanyaan juga. Kemudian tahapan tes apa aja Kak untuk kuliah di Jerman? Oh, ini udah banyak sekali ya. Mungkin kita ini sampai sini dulu ya. Nanti kita coba kita kumpulin pertanyaannya, nanti aku coba bagi dari terakhir dari Ko Asmi ya. Tahapan tes apa aja Kak untuk kuliah di Jerman? Student College tes masuknya apa aja Kak, dan itu di Jerman atau di Indo? Oh, ini bisa nanti kita jawab lebih detail mengenai ini. Oke, kalau itu tadi kita udah ketemu beberapa pertanyaan ya. Yang pertama tentang ini, mungkin kita bisa jadikan satu pertanyaan keamanan di tempat tinggal. Sekalian nanti mungkin kalian bisa menjelaskan kalian ini tinggal di apartemen, di asrama atau di apa ya. Ini kalian bisa dijelaskan di sini. Asrama, aku ketikin deh asrama atau apartemen atau lain-lain. Terus keamanan itu tadi. Terus yang kedua, gimana meredakan stres atau refreshing. Refreshing. Sama ini mungkin masih bisa mencangkut juga tentang homesick kali ya, kangen keluarga. Gimana mengatasinya keluarga. Oke, ini aku ini jadi poin-poin, ada 2 pertanyaan tadi yang bisa dikumpulin tadi. Mungkin bisa mulai dijawab dulu aja ya. Homesick ini nanti mungkin lebih ke Bulkis ya, karena udah lama juga di sana. Terus mungkin dari Rozik dulu. Rozik, ini gimana nih pertanyaan pertama, mungkin kamu bisa jawab nih, keamanan di tempat tinggal, sama mungkin kamu sekarang tinggal di mana, di asrama, di apartemen, atau di apa? Jadi kalau keamanan sebenarnya untuk keamanan pribadi saya sendiri sebagai seorang muslim pun juga merasa aman ya, karena alhamdulillah di tempat saya ini, kayak di daerah ini namanya Kranichstein ya, ini banyak orang muslim yang tinggal, karena di sekitar sini banyak kayak apartemen-apartemen, banyak ada sekitar 4 blok apa itu ya apartemen itu, dan rata-rata yang tinggal di situ orang muslim. Jadi kayak orang-orang Turki, orang-orang Maroko banyak ini. Jadi kayak untuk misalnya kayak setiap hari Jumat, setiap mau ke masjid itu biasanya ketemu sama muslim gitu. Jadi kayak ketemu di bus banyak juga. Ya, jadi kayak untuk keamanan sebagai seorang muslim di sini ya alhamdulillah saya merasa aman-aman saja. Terus kalau keamanan secara tempat tinggal, karena saya tinggalnya ini kayak apa ya sebetulnya, asrama mahasiswa ya, STW itu. Kayak asrama gitu, tapi bentuknya kayak apartemen juga sih. Kayak maksudnya kalau saya di sini per kamar itu 1 orang gitu. Jadi kan ada kalau tempat teman saya itu ada yang kayak satu tempat itu ada 2 kamar. Jadi kayak satu tempat itu ada 2 orang yang tinggal. Kalau saya di sini ya satu tempat 1 orang. Gitu. Jadi kayak tinggal sendiri, terus di kamar sebelah ada orang juga. Ya hitungannya kayak bentukan kamarnya itu kayak di hotel lah ya, kayak satu kamar gitu. Terus kalau keamanan ya karena di sini hitungannya kayak gitu, ada fire alarm dan segala macam. Itu pernah sekali ada kayak ada pekerjaan jalan di samping tempat sini.
Terus katanya ada di saluran gasnya itu ada yang bocor. Jadi benar-benar langsung bunyi alarm itu masih pagi hari Jumat, benar-benar hari Jumat pagi waktu itu. Akhirnya kita disuruh keluar. Terus kan biasanya di sini udah sering kan kayak gitu, kayak false alarm gitu, kayak sebenarnya nggak ada api tapi bunyi kan gitu, udah sering. Jadi kayak orang-orang yang tinggal di sini udah terbiasa. Tapi waktu itu benar-benar sampai 2 jam apa itu di luar, belum bisa belum bisa, kita belum boleh masuk. Jadi masih bingung kan, Ya, ya. sampai-sampai datang polisi, datang palang merah. Jadi benar-benar kaget, kayak Ada udah ini. ada udah ada udah ada pemadam, udah ada polisi, udah ada palang merah. Jadi kayak ini apa kan. Kita bingung, satu ini udah hampir 200 orang itu di sini, kayak bingung semua, kayak ini kenapa, biasanya nggak gini. Dan Jadi akhirnya semua kita orang tuh kayak di luar itu posisinya ya. di luar semua. Kita Oh. diungsikan ke satu gedung dekat sini, terus baru kayak dijelasin di sini ada ada kebocoran gas. Jadi kayak benar-benar protokolnya di sini untuk keamanan, untuk safety itu benar-benar terjaga ya. Maksudnya kayak hitungannya benar-benar sigap, semua orang tuh sigap, cepat gitu. Termasuk penghuni juga harus sigap ya, karena kalau nggak tahu bagaimana kan dia juga ini ya, teman-teman sini. Nah ini dengar-dengar sih, kan ini kalau ini pertanyaan bodohku aja, pertanyaan awam. Katanya di sana tuh kalau misalnya beda ya kalau di Indo ya, aku bandingin aja sih kalau di Indo. Ini masih ada kaitannya sama keamanan nih. Di Indo kan kalau udah gelap ya, menjelang mungkin habis maghrib atau habis isya, kita kan masih bisa enak ya nongkrong-nongkrong. Mungkin kalau misalnya kita mau keluar malam mingguan, apa nongkrong sama teman, waktu ya belum pandemi atau apalah, kita dulu masih bisa nongkrong di kafe, nongkrong mungkin kalau misalnya di anu bisa di warteg atau apa. Ibaratnya kalau bahasa Surabayanya kita cangkruan atau kumpul-kumpul itu tuh gampang gitu loh. Mau nongkrong itu tuh gampang. Kalau di sana itu gimana? Dengar-dengar di sana kalau udah gelap tuh udah nggak ada orang gitu. Atau itu hanya di beberapa kota atau daerah aja, atau memang rata-rata semua seperti itu? Kalau Rozik gimana? Di lingkungannya Rozik? Dari Padahal pengalaman udah ya, maghrib sih, kayak gitu. dari dua kota yang udah saya tempati ini, waktu masih di KL di Kaiserslautern itu, memang kalau malam tuh udah gelap, maksudnya udah pas udah gelap itu udah sepi. Tapi ada satu tempat namanya Altstad. Di situ pub semua di situ berkumpul kan. Jadi kayak di situ Iya. benar-benar rame, kehidupan malamnya itu rame. Tapi di daerah kayak perumahan, di jalan-jalan di situ sepi. Jadi kayak orang-orang tuh benar-benar berkumpul semua di sana. Jadi kayak di daerah lain itu sepi. Ya, ya. Terus kalau dibilang keamanan pas malam itu, ya ada pengalaman sih saya satu kali waktu itu pas mau Lebaran tahun lalu. Saya kan waktu itu tinggal beda tempat tinggal sama teman saya. Jadi kayak waktu itu mau Lebaran bareng, mau masak bareng. Waktu itu mau ambil bahan di tempat saya. Jadi jalan bareng jam Udah malam ya, udah gelap. 11 malam apa itu ya. Jadi udah benar-benar gelap. Bareng 2 orang, terus ketemu orang mabuk. Ketemu orang mabuk itu kayak dia pegang botol, terus Bener-bener kayak oleng gitu jalannya. dia oleng gitu, dia pegang botol, terus ngeliatin kita kan berdua kayak panik. Nah, waktu itu saya berhenti karena kayak takut gitu kan, tapi teman saya tetap jalan. Terus langsung kayak diteriakin gitu sama si yang mabuk ini. Akhirnya saya langsung kayak cepet-cepet jalan aja kayak. Terus teman saya ngomong kayak, kok diem? Harusnya jalan aja, soalnya kayak kena ini kan, ada eye contact gitu kan sama yang mabuk itu. Jadi kayak langsung takut gitu. Kayak terus gue ngomong kayak, enggak sih, cuma takut aja, tahu-tahu pas di jalan di sampingnya dipukulin botol gitu. Tapi enggak sih, cuma ya harus hati-hati sebenarnya kalau malam itu. Tapi emang ibaratnya kalau misalnya kita ya apesnya ya ketemu kayak gitu ya mending langsung udah nggak usah dipeduliin, nggak usah dipeduliin ya. Nggak Nggak usah sampai eye contact gitu, karena ya saya udah bener-bener eye contact kayak langsung diteriakin gitu sama dia. Ya itu mungkin sama aja semuanya ya kalau di situ ya, memang namanya malam hari juga ya nggak dipungkiri dimanapun tempatnya ya kalau Ya, memang kulturnya kita kan beda sama orang-orang sini kan. Kalau kita maksudnya ya kehidupan malam itu apalah ya, tabu ya kalau misalnya di Indonesia itu bukan kayak yang kayak gitu, tapi bukan mereka kan itu ya udah memang, tapi ya, memang ini ada normal tempatnya gitu sendiri ya. gitu loh. Tempatnya sendiri, tapi bukan model kayak kita nongkrong atau kayak gimana. Ya memang rata-rata di sana terutama di lingkungan pemukiman kalau udah
gelap ya udah gitu ya. Ya, Udah nggak ada benar-benar sepi. aktivitas di situ. Oke, itu mungkin tadi pengalaman juga dari Rosik ya, gimana itu. Terus mungkin kalau Bulkis mungkin boleh dijawab yang pertanyaan kedua, Bulkis, ini terkait dengan gimana kalau misalnya lingkungan apa ya, di kotamu itu kayak gimana sih, terus kalau misalnya kamu lagi stres atau homesick atau kangen keluarga itu kayak gimana gitu. Mungkin Bulkis nih boleh diceritakan nih, gimana? Lingkungan di sini ya, lingkungan di sini tadi apa sih? Lingkungan di sini kayak gimana ini? Kalau Atau mungkin di aku sana sih aku kan udah tinggal di 3 kota, di Koten, di Berlin, sama sekarang di Bremen. Kalau di kota kecil kayak Koten, ya kan Koten tuh kota kecil, kayak KL tuh juga kota kecil masuknya. Itu tuh komunitasnya ya banyak kan emang Indonesia, karena kebanyakan kan emang kalau Koten kan cuma tempat student collect kan, jadi ya udah rata-rata ya banyak gitu orang Indonya, karena pas itu kan masih kayak angkatan aku aja yang student collect dari Excellent aja 13 orang gitu. Terus belum lagi dari yang lain-lain gitu kan. Jadi kalau pas di Koten tuh banyak banget orang Indonya, banyak banget lah pokoknya. Terus pas di Berlin itu banyak juga orang Indonya, karena kebetulan tuh di Berlin juga Berlin salah satu kota favorit juga kan, favorit pelajar Indonesia juga kan, jadi salah satu pilihan favorit lah orang-orang kalau misalkan kuliah, aduh pengen di Berlin gitu. Cuma kalau aku sendiri, kalau untuk kuliah, aku nggak tertarik sih di Berlin, karena menurut aku itu terlalu besar kotanya, terus terlalu rame. Nggak, terlalu rame sih sebenarnya. Terlalu rame. Nggak kuat. Iya, terlalu rame nggak kuat. Jadi dan terlalu besar juga, soalnya kemana-mana jauh kan. Jadi capek di jalan. Kadang-kadang suka capek di jalan. Jadi kayak, aduh nggak deh, cukup aja 6 bulan tinggal di situ, nggak mau lagi. Terus pas di Bremen nih, baru menurut aku tuh enak banget, karena kotanya nggak terlalu, kota tuh kota besar, cuma nggak terlalu besar gitu. Jadi biasa aja kotanya. Lebih besar Kayak daripada apa ya? Koten ya, kotanya? Iya, lebih besar daripada Koten, tapi lebih kecil daripada Berlin gitu. Jadi tengah-tengah lah. Makanya enak gitu. Terus udah kayak gitu Depok nggak terlalu rame. Iya, mungkin kayak Depok ya. Dan nggak terlalu rame gitu, dan nggak terlalu rame juga kotanya. Nggak terlalu hektik lah. Kalau di Berlin tuh hektik banget, kayak di mana-mana tuh rame, aku pusing gitu. Kalau di sini tuh enggak. Jadi kota gede, cuma nggak terlalu rame, jadi enak gitu lingkungannya. Terus udah gitu orang-orang Indonya di sini juga banyak juga student-student Indo di sini, di Bremen. Terus kita juga kalau buat yang Muslim, ada juga komunitas Muslim gitu di sini ada. Jadi ada KMIB sama ada MMIB. Kalau aku sendiri kan MMIB ya, masuk anggota MMIB, karena kalau KMIB tuh lebih kayak, kan di sini banyak juga yang udah berkeluarga gitu, yang kayak udah lama tinggal di sini, yang kayak udah ya emang beranak pinak di sini gitu misalkan. Kayak udah lama lah di sini gitu. Keluarganya itu mereka pada baik-baik banget gitu sama kita, sama student-student ya. Jadi kemarin selama bulan puasa kita tuh nggak pernah yang kayak aduh hari ini buka puasa apa ya gitu. Pasti selalu ada keluarga ini, ibu ini mau bagiin makanan nih ke student gitu. Ibu ini mau ngasih makanan nih gitu. Jadi benar-benar tuh kita, rezeki mereka mahasiswa itu banget, mereka tuh baik-baik banget, pokoknya di sini mereka baik-baik banget. Kita benar-benar di ini banget lah sama mereka, di kasihan nih student gitu. Ada juga nih satu ibu-ibu di sini yang aku dekat kan sama dia, karena kita satu tempat kerja juga, jadi aku kerja di tempat dia kerja, jadi kita dekat lah gitu. Dan itu tuh dia kadang suka nawarin, kamu makan apa, aku masakin gitu. Atau misalkan aku cuma sekedar gitu ya? iya, aku cuma sekedar gini kayak misalkan dia upload di story WA, biasanya ibu-ibu suka gitu ya, upload di story WA gitu, dia lagi masak apa atau Masya Allah. terus aku tuh cuma bilang, ih enak deh tante bakwan gitu. Terus kayak, ya udah besok kamu kerja nggak? Kamu besok kalau nggak kerja bawa tempat ya, ntar aku masakin gitu, aku bikinin bakwan. Terus bener-bener dibawain satu tempat gede banget bakwan. Padahal aku cuma bilang, ih enaknya tante bakwan gitu. Aku cuma bilang gitu doang. Aku nggak minta dimasakin, cuma kayak langsung dibawain sekotak penuh gitu. Terus kayak ini emang baik banget sih orang-orang sini. Kayak care banget gitu sama student-student di sini gitu. Dan menurut aku
apa itu jadi aku itu salah satu kenapa aku seneng sih di sini di Bremen tuh karena orang-orangnya terutama apalagi yang ibu-ibu bapak-bapak itu pada baik-baik banget sama kita gitu, suka berbagi. Terus kalau ya itu mungkin jadi salah satu bukan cara sih, salah satu yang bisa mengatasi kangen sama rumah gitu. Jadi ngerasa ada yang Juga orang Indonesia. iya, orang Indonesia juga, Oh. orang Indonesia. Karena lumayan banyak sih di sini. Di Bremen tuh lumayan banyak orang-orang yang udah berkeluarga, yang udah lama tinggal di sini. Yang ya udah emang dari 10 tahun atau udah berapa belas tahun tinggal di sini gitu, berkeluarga. Dan mereka ya gitu, mereka selalu kayak ngeliatin kita lah, student-student gitu. Dan itu jadi salah satu, aku tuh kadang suka kalau misalnya kangen rumah tuh jadi terobati karena mereka yang kayak gitu. Kalau aku ngerasa kayak punya bapak, kayak punya ibu gitu di sini. Dengan mereka kayak gitu ke kita gitu. Iya. Ya itu kalau meski alhamdulillahnya Bulkis ada ini ya, tetangga atau lingkungannya memang kebetulan ada orang Indonesia juga sudah lama ibaratnya tinggal di sana gitu. Jadi itu ya mungkin tadi kalau ada yang tanya gimana refreshing atau gimana cara mengatasi kangen, itu mungkin alhamdulillahnya Bulkis di tetangganya atau di dekatnya itu ada itu orang tua atau yang sama-sama dari Indonesia memang sudah lama di Bremen ya waktu itu khususnya. Ini kalau mungkin Rozik gimana Rozik yang mungkin sendiri tapi mungkin sebelum jawab ke Rozik tadi ingin menjawab yang pertanyaan ketiga ya tentang susah nggak sih untuk cari masjid dan juga komunitas muslim. Ya alhamdulillah dari Bulkis dan juga Rozik keduanya insya Allah hampir sama bahwa tidak sulit gitu kita menemukan, akan selalu ada gitu loh. Kita mau cari masjid ataupun mungkin komunitas muslim yang ada di Jerman ya insya Allah tidak sulit gitu. Jadi yang penting kita mau ibaratnya terbuka juga dengan lingkungan sekitar kita. Kalau kalian juga nggak mau tahu atau misalnya udahlah aku di kamar aja ya kamu gimana mau tahu ibaratnya kan kayak gitu ya. Nah, mungkin itu yang menjawab pertanyaan tadi ya tentang susah nggak sih cari masjid dan juga lingkungan atau komunitas muslim, itu insya Allah nggak susah kalau di Jerman. Jadi kayak gitu. Lalu kalau Rozik itu tadi kan Bulkis nih ada tetangga atau mungkin yang dianggap juga orang tua atau mungkin tante yang sama-sama dari Indonesia yang tinggal di Bremen. Kalau Rozik ini gimana nih cara mengatasi mungkin kalau kamu lagi stres suntuk atau mungkin homesick kangen rumah, itu gimana Rozik caranya? Ya kalau mengatasi homesick ya mau gimana lagi ya? Maksudnya, pasti paling cuma telepon orang tua ya, cuma video call sama keluarga. Kadang biasanya walaupun sibuk tapi misalnya kayak udah lagi belajar tapi udah kangen aja kayak mikir-mikir kayak barusan ini ya benar-benar kangen sih kayak suasana Ramadan di Indo. Jadi kayak lebih sering dari biasanya sih nelponnya ini, kayak hampir tiap hari nelpon setiap waktu buka di Indo ya nelpon gitu ya video call, kayak bukanya pakai apa di sana, nanya-nanya aja kayak penasaran gitu. Padahal ya sebenarnya kangen suasana Ramadan di Indo. Terus kalau ya gitu aja sih kalau misalnya homesick ya mau gimana lagi ya. Maksudnya di sini juga masih belum pernah ketemu sama ya keluarga gitu. Tapi kalau waktu di KL sih pernah ya, pernah ketemu emang ada nama perkumpulannya Mikail, Muslim Indonesia Kaiserslautern. Ya, jadi kayak itu singkatan. Ya, Mikail memang Muslim Indonesia Kaiserslautern. Jadi waktu itu pernah sebelum pandemi itu emang ada ini, katanya tiap bulan tuh ada kayak perkumpulan gitu, kajian gitu. Terus habis itu biasanya makan-makan bareng. Jadi kayak waktu itu cuma sekali ikut, baru sekali doang sih ikutnya. Itu ada keluarga dari Saarbrücken, ada dari Mannheim juga yang datang waktu itu. Dia bawa kayak rendang, bawa makanan Indo lah yang emang dia udah kayak ada yang udah tinggal 25 tahun di sini, dia udah suaminya orang sini, orang Jerman, dia udah kayak bener-bener care gitu sama mahasiswa-mahasiswa di sini ini. Jadi kayak bener-bener dimasakin, kalau ada kajian gitu dia bawain makanan Indo. Jadi kayak bener-bener mengobati rasa rindu lah sih sebenarnya kayak gitu.
Tapi waktu itu ya baru sebulan apa, jadi kayak masih benar-benar belum rindu belum rindu Indonesia waktu Iya, itu. iya, Karena iya. kayak masih Baru 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 aja akhir-akhir baru ini ya. nyampe udah langsung rindu ya. Iya, iya. Jadi kayak Tapi belum tetap belum tetap ada terlalu ya. mengobati. Tetap tetap kerasa lah mau gimana pun juga ya, Rozik ataupun Bulkis pasti merasakan eh, itu apa tuh namanya, ya namanya juga di negara orang ya, di lingkungan baru pasti ada suatu momen di mana kita merasakan waduh jadi kayak nostalgia atau ingat rumah gimana ya, atau mungkin biasanya opor sekarang nggak tahu nih dapat opor itu aja susah di sana kan, jadi kayak gitu. Jadi seperti itu ya memang akan dialami. Cuma ya udah itu sebagian dari tantangan. Ibaratnya jadi ikhtiar kita ketika kita belajar di sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Gitu. Nah terus ini ada dua pertanyaan terakhir ya teman-teman yang terkait ini. Ada apa? Aku tadi lihat susah nggak sih cari makanan halal di sana? Ya, gitu. Aduh, ini siapa yang mau jawab nih, susah nggak nih? Ada kaitannya sama itu tadi ya, termasuk masjid dan juga komunitas muslim tadi. Sekarang susah nggak sih cari makanan halal di sana? Kalau Bulkis gimana? Bulkis dulu coba. Enggak sih sebenarnya, nggak susah. Ah, Karena hampir tiap kota, ya kayak kota sekecil Kuta aja tuh ada gitu loh, toko halal. Yang masalah jualnya ya jual daging-daging halal gitu ya. Jual makanan-makanan halal tuh ada. Jadi menurut aku tuh sekarang Eropa tuh udah ini banget sih, udah maksudnya kalau sekarang kan kadang kan orang stigmanya aduh Eropa terus mencari makan halal apa segala macam gitu. iya, iya. Menurut aku udah enggak sih. Jadi Terutama di Jerman biar karena ini iya juga. biar di kota kecil pun ternyata ya tetap ada toko halal gitu. Jadi menurut aku bukan sekarang tuh udah bukan jadi hal yang ini sih, hal yang apa susah lagi sih kalau di Jerman karena udah banyak banget. Oke, ya itu mungkin tadi buat siapa ya, Dahayu kalau nggak salah, atau siapa tadi yang tanya. Oh Nadia, Insya Allah Nadia nggak susah cari makanan halal di Jerman karena setiap hari udah ada. Karena banyak juga mayoritas warga Jerman juga ya itu tadi keturunan Turki itu tadi ya, dari mana yang notabene Muslim itu juga banyak. Jadi Insya Allah nggak akan susah. Nah ini mungkin ada satu lagi nih terakhir ya, mungkin buat Rozik nih. Ada yang tanya, adakah trik buat student calling cuma selama 6 bulan atau 1 semester ya? Mungkin sebelum Rozi kasih tahu trik tipsnya, mungkin aku kasih ini dulu, karena waktu itu Rozi di Kaiserslautern ya, KL atau Kaiserslautern itu memang dari KL-nya itu memang sudah kurikulumnya itu 1 semester, tapi rata-rata kan kalau student college itu kan 2 semester atau 1 tahun. Nah, mungkin kalau misalnya dari Rozik sendiri, ada nggak sih effort atau yang gimana kamu menempuh student college yang harusnya 2 semester atau 1 tahun, jadi kamu tempuh cuma 1 semester? Apakah ada perbedaan atau sesuatu yang perlu kamu persiapkan lebih gitu? Atau mungkin pelajarannya lebih berat, gimana itu, Rozik? Waktu STK itu kan kebetulan waktu baru nyampe tinggalnya itu numpang di tempat tinggalnya salah satu anak excellent juga. Mungkin Kak Bulkis tahu Bang Gamas ya, kan? dari Surabaya kan ya. Ya, itu Bang Gamas itu dia STK-nya mainnya Bulkis dulu. kan di KL juga kan, dia kayak STK-nya di KL juga, jadi nanya-nanya gitu. Dia waktu itu udah lulus juga kan, kayak dia udah 1 semester, terus nanya kayak, Bang, caranya gimana biar sukses gini, kayak saya bisa 1 semester doang kan. Terus dia ngomong kayak, saya sih tetap game jalan, belajar jalan. Terus kaget, gimana ya caranya game jalan, belajar jalan ya? Terus dia ngomong kayak, nggak semua orang bisa gitu juga. Dia tuh ini nyesuaiinnya kayak kasih target gitu dia. Kayak misalnya setiap hari jam belajarnya saya misalnya habis STK belajar mandirinya itu 3 jam misalnya. Anggaplah dari jam 6 sore sampai jam 9 belajar. Itu benar-benar full belajar. Habis itu kalau mau nge-game silahkan gitu. Nah, saya waktu itu ya benar-benar coba gitu. ngikutin kayak
kasih waktu, kasih timestamp gitu, kayak dari jam segini sampai jam segini saya benar-benar belajar, habis itu ya bebas mau ngapain. Nah, tapi waktu itu saya agak kurang berhasil ya ikuti triknya gitu. Jadi Iya, iya, iya. kalau saya waktu itu karena kebetulan ada teman juga kan yang tinggal di situ, maksudnya jadi kayak dari Senin sampai Jumat itu saya benar-benar full belajar. Sabtu Minggunya itu saya benar-benar nggak sentuh apa-apa dari soal STK. Jadi kayak benar-benar nginep di rumah teman, main, mau masak, mau apa, benar-benar bebas kayak gitu. Jadi kayak benar-benar Oh, apa istilahnya kebutuhan kebutuhan yang kebutuhan STK udah terpenuhi selama Senin sampai Jumat. Terus habis itu ya mau main-main bebas lah, Sabtu Minggunya weekend sama teman. ya, Terus Senin balik lagi belajar lagi, full ya, belajar. Kalau ya. saya sih gitu ya. Dan Tapi itu ya emang kamu sebenarnya bikin sendiri jadwalnya ya? sebenarnya ya itu kita sesuaiin aja kayak sama kebutuhan kan. Kalau ya kayak saya tadi coba ngikutin cara triknya Bang Gamas nggak bisa, akhirnya bikin trik sendiri gitu. Ya, 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 ya. Memang harus disesuaikan dengan ini kan, dengan apa kitanya juga gitu. Intinya kita juga harus ini tadi nyambung ke Bulkis tadi tentang apa manajemen waktu gitu. Tentang manajemen waktu bahwa kalian di awal sudah menentukan aku jadwal dari hari sekian jam sekian itu aku belajar, nanti ada jadwalku buat main atau refreshing, dan kalian harus komit, harus apa tuh namanya harus benar-benar konsisten menjalankan itu. Ya itu mungkin nanti pelajaran ini tadi apa tuh namanya manajemen waktu buat buat kalian, jadi kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar di sana karena itu tadi beda beda lingkungan, cara adaptasinya juga beda, dan insya Allah itu kalian akan dengan sendirinya kalian tertuntut seperti itu karena memang kalian harus, kalau enggak kalian ya akan keteteran sendiri, jadi kayak gitu. Ya mungkin itu aja. Nanti untuk pertanyaan dari siapa nih tadi yang terkait dengan masalah teknis ya, dari Ko Asmi ya, dari tahapan tes apa aja Kak, kuliah di Jerman, tek masuknya seperti apa, itu nanti bisa ini apa, bisa ditanyakan ke tim Excellent nanti di hotline kita ini. Kalau teman-teman yang udah apa, udah daftar Excellent, maksudnya udah jadi siswa, siswa Excellent, itu nanti langsung tanya aja di bagian akademis. Tapi ini kan ada juga peserta yang mungkin belum daftar di Excellence ya, itu nanti bisa tanya juga di hotline ini. Silahkan kalau misalnya mau dicatat atau mau difoto tentang teknis, bagaimana tes-tesnya apa, itu nanti juga bisa ditanyakan oleh tim Excellent. Jadi itu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Ya, terima kasih buat apa Bulkis dan juga Rozik. Insya Allah sukses terus ya untuk studinya. Jangan kapok-kapok share pengalaman buat adik-adik kelas kalian besok ya di Excellent. Jadi jangan kapok-kapok ketika kita undang juga, karena buat kalian juga cerita, juga share pengalaman, itu juga akan nambah pengetahuan buat teman-teman atau adik-adik kelas kalian juga nantinya. Oke, baik. Terima kasih Rozik, Bulkis. Insya Allah lancar terus studinya. Ini sekarang jam berapa di sana? Jam 10 tuh. Jam 10 pagi ya? 10 pagi, ya. Bulkis sama kan, nggak jauh beda kan? Di sana satu waktu ya, nggak kayak di kita kan apa 3 waktu, kurang lebih sama ya. Oke, jam 10 pagi. Oke, siap. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Rozik dan juga Bulkis. Insya Allah lain kesempatan kita bisa apa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, kita sudah memasuki di penghujung acara ya. Ini mungkin setelah sesi pemaparan atau diskusi selesai, kemudian kita juga sudah tanya jawab. Insya Allah buat teman-teman udah sebagian besar pertanyaannya yang baik secara langsung maupun dari chat, insya Allah sudah terjawab ya. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa langsung apa tanya-tanya japri atau seperti apa, monggo silahkan. Mungkin teman-teman bisa cari-cari sekarang, gampang kan, kepo apa sosmednya, IG-nya atau apanya, tinggal udah tahu namanya Muhammad Rozik, Bulkis Amirah, silahkan tinggal mungkin bisa tanya-tanya, atau mungkin udah japri tadi di chat atau seperti apa, aku juga nggak tahu kan, siapa tahu.
Nah, jadi itu aja. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman mungkin di Excellent atau mungkin dari ini Mas Bambang atau tim Academic Excellence sebelum saya tutup acara ini. Oke, sepertinya tidak ada. Ya, mungkin itu aja ya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Supeno, Pak R. Supeno atas kehadirannya dan juga yang lain teman-teman dari Excellent juga dan juga siswa dan juga yang hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan atau yang kita lakukan di hari ini bermanfaat dan mendatangkan juga berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Akhir kata dari saya. Oh, sebentar ini ada chat. Oh, sukses studinya buat Rozik dan Bilqis. Ya, insya Allah selalu. Ya, terima kasih. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Ketemu lagi.